Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas dari Pola Hidup Sehat dan jaringannya. Ya, saya sebut jaringannya karena ada komunitas diabetes, komunitas kanker, komunitas lansia, komunitas lutut, ya, dan juga komunitas pola hidup sehat di setiap kota. Selama ini saya banyak mengajar mengenai olah nafas, olah hati, olah pikir, sedangkan untuk masalah pola makan, saya undang Pak Frederick Woworuntu, Ibu Elizabeth Subrata, Dr. Genti, ya, untuk masalah herbal, Dr. Prapti Utami, untuk masalah probiotik, Dr. Ira Sigar, itu peneliti di Amerika yang sudah puluhan tahun sebagai PhD, sebagai doktor, sebagai dosen, tapi orang Indonesia. Bicara functional medicine, kita undang beberapa kali Dr. Debbie Mamahit, orang orang Manado, tapi yang punya klinik di Singapura. Jadi sebenarnya pola hidup sehat ini dilengkapi dengan tim dokter yang cukup handal, boleh dikatakan expert pada bidang masing-masing. Ada onkolog Pak Pianto Halim, juga seorang functional medicine yang eh, kasus atau kisah sukses kesembuhan pasiennya tinggi sekali ya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai nutrisi alam. Tapi sebelumnya sedikit saya mau berbagi mengenai reputasi kesehatan saya ya. Sekilas saja mengenai pelajaran pola hidup sehat yang sering saya ajarkan adalah bagaimana kita bisa mencapai kesembuhan lewat 4 hal utama, yaitu regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Nah, 4 hal ini kalau empat-empatnya serentak, maka tentu daya kesembuhannya atau daya awet mudanya ya luar biasa. Masalahnya, untuk 4 hal ini butuh hal yang banyak sekali yang kita perlu pelajari dan kerjakan. Tapi jangan pusing. Pelajari satu hal, praktekkan. Pelajari satu hal, praktekkan. Biasanya saya mengajar mulai dengan olah nafas, olah hati, olah pikir. Olah nafas dibuktikan saturasinya, pH-nya, hemoglobinnya, interleukin, anti nyeri, dan sebagainya. Olahraganya yang saya ajarkan hanya body stretching, yaitu ada olahraga-olahraga yang lain, tapi dalam kelompok body stretching. Kita belajar mengenai deep sleep, mengenai puasa, intermittent fasting, bahkan kita belajar mengenai fermentasi, jus probiotik, kefir, water kefir. Saya ajarkan membuat bagaimana kita membuat dari susu, baik susu hewan atau susu kacang-kacangan, untuk dijadikan asam amino kualitas tinggi buatan sendiri yang mestinya murah ya. Nah, apa hasilnya kalau kita melakukan ini semuanya gitu ya, paling enggak 6 bulan ya, syukur setahun pasti udah kelihatan. Biasanya 6 bulan aja kalau konsisten melakukan apa yang dipelajari sudah kelihatan. Saya berikan contoh hasil pengujian-pengujian saya selama bulan-bulan terakhir ini. Sebagai orang yang HbA1c-nya pernah 11,5, gula 500-an, maka lewat pola hidup sehat, ya pankreas saya sudah semuanya di skala hijau. Bagaimana dengan kadar gula dalam darahnya? Dengan QRMA ya, hijau juga. Pakai tes gula darah yang kita tes ambil darahnya, ya 100-an juga. Jadi mau alat apa aja, ya hasilnya sama. Alat itu nggak bohong, yang bohong itu salesman. Ya produk saya nomor 1, ya semuanya bilang nomor 1. Yang nomor 2 yang mana? Yang nomor 3 yang mana? Ya sales bohong. Kalau alat nggak bohong ya. Kalau sehat ya hasilnya pasti sehat. Dites bahkan soal kebugaran seksual, maka saya ngajar modul kebugaran seksual, karena secara seksual ya sperma saya diijo semuanya. Bicara soal kepadatan tulang, hanya 1 poin yang biru, yang lainnya hijau semuanya. Berbicara fungsi hati, hasil saya hijau semuanya. Berbicara soal pembuluh darah, kesehatan jantung, ya hijau semuanya. Maka kalau dites pakai alat yang lain, bukan QRMA, maka ini juga indikatornya semuanya hijau semuanya yang di bawah ini. Dengan semuanya hijau ini, maka hasilnya 6 bulan lalu, usia pembuluh darah saya, kesehatan jantung saya minus 21. Lebih muda 21 tahun. Bahkan kemarin saya dites, Bu Piji datang ke Jakarta, nginep rumah saya minus 28. Cuma Bu, WA ke saya dong, Bu, saya mau tunjukin nih kalau udah 3 bulan suplementasi, lebih muda lagi. Jadi ketika jantung saya usianya lebih muda 21 tahun pun, tapi ada sedikit plak ya, di sini masih aman, bukan merah gitu ya. Yang biru paling sehat, ini lumayan, di tengah lumayan. Saya dari lumayan ke arah sehat, kuning aja bukan, oranye aja bukan, merah aja bukan.
tetap saya olah nafas kelistrikan jantung ya. Kalau teman-teman ikut selama minggu ini, seminggu ini kita terus-terusan olah nafas setiap pagi jam 5.30 adalah olah nafas kelistrikan jantung. Kenapa? Saya pengen ngejar ke biru ya. Nah, kalau dengan olah nafas dengan tes QRMA, maka hasil skor total saya adalah 91,5. Skor di QRMA itu dari semua indikator ini. Kalau skor di timbangan biologis itu dari visceral fat, massa lemak, total otot, itu pun usia biologi saya 26 tahun. Dengan alat yang lain, maka kesehatan jantung saya minus 21 yang di sini, saya akan carikan yang sudah terakhir 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu, minus 28. Ya, maka sekali lagi, nah, hari ini apa yang selama ini saya jarang ceritakan, karena memang saya sedang menggunakan selama beberapa bulan, tapi dengan hasil terakhir, beberapa hari terakhir ini, pengujian baik QRMA, kesehatan jantung, biometrik, biowell, maka semuanya menunjukkan perbaikan dari yang sudah baik. Nah, apa itu? Nutrisi yang tepat, suplementasi. Jadi, selama ini saya mengajarkan suplemen itu ya sudah, makan aja salad, makan aja buah, makan aja karedok, makan aja lalapan gitu ya. Tapi jujur sejak bulan camp pola hidup sehat OMG bulan Juli, hasil tes khususnya kadar antioksidan di dalam tubuh saya kurang ya. Lalu setelah saya melakukan beberapa suplementasi, yang kelihatan ya antioksidannya naik level top, bagus, ya 40.000. Lalu yang jantung tadi dari minus 21 menjadi minus 28, ya tambah muda 7 tahun jantungnya. Nah itu terus terang, selain olah nafas dan pola hidup sehat yang sudah saya jalani bertahun-tahun, belakangan ini ya terutama 3 bulan 4 bulan terakhir menjalankan suplementasi ya sudah baik, sudah bagus, selama ini pun bagus gitu kan, tambah bagus lagi. Memang kalau orang yang sakit itu lebih terasa ya, pakai ini sembuh lah, saya sehat di mana gitu ya. Nah, saya butuh alat untuk mengukur indikator-indikator dalam tubuh saya. Usia biologis ya dari 32 tahun menjadi 26 tahun. Ya dulu umur 58, usia 32 itu pun udah bagus gitu kan. Tapi ya tambah bagus lagi. Jadi kalau bisa lebih bagus lagi, kenapa tidak ya? Oke, itu pendahuluan dari saya. Nah, malam hari ini kita mengundang, ya kita kenalkan aja ya, di pola hidup sehat. Kalau di komunitas yang lain sudah terkenal. Selamat malam Pak Jos. Selamat malam Pak Jarot, semangat pagi. Ya, semangat pagi terus. Saya senang nih punya teman yang usianya kayaknya seangkatan tapi penampakannya serupa. Betul Pak. Saya lahir 63. Kalau Pak Jos Martono nama lengkapnya. Pak Jos lahir tahun berapa, Pak? 65 Pak. Oh, 65. Oke, berarti tuaan saya 3 tahun. Iya, makanya Ya, penampakannya serupa. Tapi Pak Jos, boleh cerita sebelum soal presentasinya. Eh, saya dengar beberapa belas atau puluh tahun lalu pernah sakit-sakitan. Sakit apa aja, Pak? wah itu waktu saat berat badan saya hampir 100 kilo, itu Waduh. iya, ya gitu udah obesitas Pak. Jadi saya obesitas itu kemudian banyak masalah timbul, artinya dari masalah tekanan darah, tensi kan, kemudian kolesterol, asam urat, ya jalan sakit, kaki sakit gitu. Jadi tapi terpaksa gitu harus jalan. Olahraga nggak pernah, apalagi olah nafas. Cuma bernafas doang saya Pak. Saya cuma Tapi bernafas 100 tapi tidak kilo. olah Wah, nafas. Hah? 100 kilo tinggi berapa, Pak? Tinggi 175. Wah, ternyata tetap ketinggian juga 100 kilo. Iya, kata obesitas. Ya, tapi Obesitas. memang saya tuh katanya bakatnya gemuk. Jadi waktu saya SMP umur 15 berat badan saya 85 kilo, Pak. Wah, iya, Nah, iya. jadi katanya bakatnya gemuk. Jadi saya menerima aja bakat gemuk. Jadi kalau 100 kilo ya tetap aja oh bakatnya gemuk. Padahal enggak juga tuh. Akhirnya setelah kita merubah pola, kok bisa gitu ya. Saat ini berat badan saya 75 kilo dengan tinggi badan ya mendekati cukup oke lah gitu. Saya bisa lari Iya, iya, tiap iya. hari, jalan, lari tuh jogging itu nggak masalah gitu, Pak. Berapa kilometer, 3-4 kilometer sehari. Wah, selain jadi ya dengan obesitas ya tentunya semua indikator kesehatan yang merah semua ya. Merah semua, Pak. Oke, jadi mulai mulai boleh dikatakan mulai sehat itu udah berapa belas tahun nih, Pak?
Atau berapa puluh tahun? Di 99 saya mulai mencoba, mulai mengenal produk-produk yang seperti antioksidan, nutrisi-nutrisi sel, tapi masih belum ke arah polanya. Baru 2003 mulai Pak, 2003 ke sini nih. Nah ini mulai kita lebih menerapkan nutrisi dulu, nah kemudian baru setelah itu ke olahraga dan sebagainya. Perubahan terjadi setelah itu Pak. Artinya sudah masuk ke tahun keberapa? Kalau 2003, hampir 20 tahun Pak. Wah, 20 tahun ya. Wow. Ya, Ya, teman-teman ya, saya kan ada beberapa pendapat ini ya. Wah, Pak Jarot, ini produk mah udah lama nih. Sekarang ada yang terbaru nih. Kalau gadget, cari yang terbaru tercanggih. Mobil yang terbaru. Tapi dimasukkan ke mulut, kita makan, tunggu dulu. Boleh produk terbaru, tapi perusahaannya itu sudah lama. Ya, kalau perusahaannya masih baru, produknya baru, masukin ke mulut, tahu-tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi ada gejala fenomena, ya, aduh, ada serangan autoimun segala macam. Maka kalau saya untuk yang dimasukkan ke mulut, andekan itu produk baru, saya pilih dari perusahaan yang sudah lama, apalagi yang makainya nih. Makanya waktu saya ketemu Pak Jos itu, saya sempat ada beberapa teman deket nih yang japri saya bener, Pak ini aja Pak, lebih lagi booming Pak, masih baru Pak. Ini baru mau launching lagi. Nah, launchingnya boleh produk baru, perusahaannya juga baru. Terus terang ya saya agak mikir gitu. Tapi jadi Pak Jos ini makainya sendiri udah 20 tahun ya Pak ya. betul Pak. Oke, dan sekarang kondisi sehat, malah lebih sehat lagi daripada 20 tahun yang lalu. Iya, Pak. Waktu umur 30-an itu ripuh, Pak. Kalau orang Bandung bilang tuh, orang Jawa Barat bilang ripuh. Ripuh itu ringkih. Mungkin usia boleh 30-an, tapi daleman itu jompo, Pak. Sekarang 60, Kacau tapi balau. 30, kebalik. Kalau Bapak tadi 66, diskon 21. Kalau saya dulu 37, 38 plus 22 atau 25 kayaknya, Pak. Bukannya min. Kalau diukur dulu ya, Pak ya. Oke, Kacau. oke. Nah, itu Ya, namanya usia biologis kan, Pak. ya, Jadi betul. bukan usia kronologis. Makanya suka ada yang nanya, Pak Yos usianya berapa? Saya nanya usia mana dulu? Usia usia kronologis apa usia biologis atau usia psikologis? Nah, itu juga beda itu usianya. Nah, jadi suka bingung jawabnya yang mana itu. Kalau usia kronologis ikut lihat KTP saya aja tuh, ya kan? Sudah mau masuk 60 tahun kan, tapi kalau saat ini di usia biologis saya pernah tes itu usia metabolisme saya 29 tahun. Keren, keren. Ya, oke. Ya, Ya, oke. Cukup buat perkenalan latar belakang. Sekarang saya berikan waktunya Pak Jos untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan hari ini. Silakan Pak Jos. oke, baik Pak Jarod, terima kasih dan senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman daripada grup Pola Hidup Sehat. Artinya hari ini saya bertemu dengan berapa nih ya, 130 orang lebih ya dari seluruh Indonesia mungkin yang sudah memiliki mindset yang sama, yaitu pola hidup sehat. Jadi bahwa hidup sehat itu sebagai lifestyle, sebagai pola ya, bukan hanya sekedar sehat, menjadi sebuah satu pola dan satu lifestyle. Begitu ya Pak Jarod ya. Jadi ini yang Pak Jarod bawa ini adalah gaya Ya, hidup. Gaya hidup sehat ini sangat-sangat menarik. Makanya kenapa saya juga ingin sekali belajar bersama Pak Jarod ini dan saling bisa sharing, karena inilah kita jadikan hidup sehat itu sebuah gaya hidup. Bukan hanya sekedar kata-kata sehat, slogan. Kalau ditanya semua orang mau sehat nggak? Pasti semua orang jawabnya mau sehat. Kalau orang normal pasti jawabnya sehat. Tapi apakah sudah Anda menjalankan pola hidup sehat? Belum tentu. Nah, itu yang terjadi saya pada waktu saya umur 30-an. Saya ditanya mau sehat nggak? Mau, tapi nggak jalankan hidup sehat. Tidak, saya tidak jalankan karena tidak mengerti, bahkan juga tidak ada waktu dan tidak menyediakan waktu untuk olahraga, apalagi olah nafas. Belum kenal tuh masalah olah nafas, cuman bernafas doang. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya bisa senang sekali kumpul dengan teman-teman semua yang punya mindset yang sama, yaitu jadikan pola hidup ini atau hidup sehat sebagai sebuah gaya hidup. Nah, judul kita hari ini adalah awet sehat dengan antioksidan alami. Bapak Ibu kalau ditanya sini siapa yang mau awet sehat? Bukan awet sehat, awet muda. Semua pengen awet muda pasti ya. Tapi kalau buat saya awet muda harus, tapi juga jangan lupa harus awet sehat. Karena kalau begitu kita awet sehat, otomatis awet muda itu terjadi Bapak Ibu. Ya, dulu saya nggak tahu bisa lewat umur 40 nggak. Ya, hidup saya itu bisa lewat umur 40 nggak, tetapi ternyata hari ini saya bisa mencapai hampir usia 60 tahun dengan badan yang lebih bugar daripada dulu gitu ya, 20 tahun yang lalu. Jadi hari ini saya akan coba berbagi apakah awet sehat dengan antioksidan alami itu gimana? Karena kenapa kita angkat antioksidan? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya antioksidan.
Apa sih antioksidan itu? Oh, itu yang buat bisa menangkal apa segala macam penyakit-penyakit degeneratif. Tapi apa itu oksidan? Nah, kita belajar sedikit dan ini yang saya bisa bagikan. Saya bukan seorang dokter, tapi saya praktisi. Karena saya melakukan sendiri dan saya memperdalam dari berbagai buku, berbagai referensi-referensi dari buku-buku yang saya baca, dari apa yang saya praktekkan. Nah, ini hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua. Ya, oke, saya akan share screen. Oke, sudah ada nampak Pak Jarot slide-nya? Nampak. Sudah ya? Oke, nah ini adalah antioksidan alami dan ini ada satu kotak namanya Niwana. Nah inilah antioksidan alami itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, kita harus bahas dulu awet sehat. Nah, semua orang pasti ingin awet sehat. Di sini pasti ya Pak Jarot, semua yang hadir di sini semua pengen awet sehat. Nah, masalahnya banyak hal yang membuat kita tidak bisa awet sehat. Banyak faktor yang membuat kita tidak bisa awet sehat. Mau sih mau, tapi kok kenyataannya tidak bisa awet sehat. Sedikit-sedikit nggak enak ini, sedikit nggak enak itu. Kenapa bisa terjadi itu, Bapak Ibu? Oke, kita lihat dulu di sini. Ini faktor-faktornya. Nah, ini ada yang hijau, ada yang kuning, dan merah. Bapak Ibu kalau lihat di sini, yang hijau ini adalah yang sering kita lakukan dan mudah kita rubah. Betul? Kurang istirahat, kita bisa atur supaya istirahatnya lebih lama. Kurang olahraga, kasih waktu untuk bisa olahraga. Kurang minum, perbanyak minum. Rokok, kalau sadar mau berhenti, berhenti rokoknya. Tapi kalau masih ketagihan, susah juga. Tapi kalau mau langsung seketika bisa. Ya. Mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, kita perkuat imun kita. Ya, kita pakai masker waktu dulu COVID dan sebagainya. Jadi ini masih bisa kita kendalikan. Alkohol kita bisa atur kalau kita memang itu stop alkohol. Jadi ini yang hijau-hijau ini lebih mudah untuk kita tangani. Lalu kita lihat lagi yang kuning. Yang kuning ini gizi tidak seimbang. Nah ini agak susah ngitungnya. Nggak bisa diukur-ukur satu-satu gitu ya. Oh ini saya harus makan protein berapa gram ini. Kalau bisa sih boleh, tapi itu nggak semudah itu. Kita harus ke dokter gizi dan sebagainya. Mungkin sekali dua kali oke, tapi kalau terus-terusan saat kita keluar makan, gimana ngitungnya? Nah, jadi ini nggak terlalu mudah. Satu lagi bahan kimia dan obat-obatan. Nah ini dia. Dulu saya makan obat berapa macam Bapak Ibu. Jadi itu untuk mengatasi berbagai penyakit dan berbagai gejala tadi itu. Ya, hari ini puji Tuhan tidak ada makan obat apapun. Ya, yang saya makan hanya makanan sehat yang menjadi obat begitu. Nah, Bapak Ibu satu lagi adalah asidosis. Nah, asidosis itu adalah apa itu? Asidosis adalah terlalu asam. pH tubuh kita terlalu asam, di mana membuat kekentalan darah. Darahnya mengental dan itu sumber masalah lagi. Nah, itu yang kuning Bapak Ibu, yang masih bisa kita atasi. Asidosis, pH tubuh, oke kita tingkatkan pH tubuhnya diseimbangkan. Jangan terlalu asam, tapi kita kasih dengan yang bersifat basa, akan bisa menetralkan asam basa tubuh kita. Obat-obatan, kalau kita mau sadar, kita mau robah, ayo jadikan makanan jadi obat. Ya. Kemudian gizi kita bisa ngatur dengan suplementasi yang tadi Pak Jarod sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang kuning ini semua kita bisa atasi dengan suplementasi. Nah kemudian satu lagi yang merah nih. Nah yang merah ini agak susah nih. Radikal bebas di mana-mana begitu banyak radikal bebas. Kemudian genetik, apalagi kalau genetik sudah warisan dari orang tua kita, dari kakek nenek leluhur kita. Nah itu sudah terima aja deh kalau genetik. Ya. Tapi juga satu lagi sekarang gadget. Nah gadget itu adalah radiasi. Nggak kelihatan radiasinya itu, tapi itu berbahaya sekali Bapak Ibu, seperti COVID. Kenapa kita pakai masker? Kita nggak pernah lihat virus. Tapi radiasi, kenapa kita harus pakai pelindung radiasi? Karena memang ada, dan itu berbahaya sekali untuk kesehatan tubuh kita, ke saraf-saraf kita, ke mata, dan sebagainya. Ya. Nah, yang hari ini saya mau bahas Bapak Ibu, yang merah ini justru. Yang judulnya radikal bebas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata radikal bebas, atau disebut bahasa Inggrisnya free radical. Jadi, saya dengar kata-kata radikal bebas ini 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini banyak sekali yang masih belum tahu, belum ngeh apa itu radikal bebas. Gitu. Jadi hari ini yang akan kita bahas, kalau kita bicara antioksidan, itu berhubungan dengan radikal bebas. Radikal bebas nama lainnya adalah oksidan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang sering bilang antioksidan, apa sih itu? Oksidan adalah the same as free radical, sama dengan radikal bebas. Jadi kalau antioksidan artinya anti radikal bebas.
Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah pengantar dari saya untuk bagaimana kita bisa hidup awet sehat. Nah, kalau kita bisa kendalikan yang hijau, kita bisa kendalikan juga yang kuning, dan kita bisa atasi yang merah ini, maka awet sehat akan terjadi pada kehidupan kita dan keluarga kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Hal yang hari ini kita akan bahas adalah yang merah dulu nih, radikal bebas. Oke. Nah, kalau kita bicara radikal bebas, itu banyak tadi kan salah satunya ada obat-obatan tuh. Obat-obat kimia itu juga meninggalkan radikal bebas kita. Obat itu sudah banyak sekali buku-buku yang saya baca dari Korea, dari Jepang, dari tulisan dari orang-orang dari Amerika dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa temukan ya di banyak toko buku ya, dan ini luar biasa. Ini yang nulis obat justru membuat kita sakit adalah apoteker. Bapak Ibu lihat itu judulnya Kumiko Udagawa, yang menulisnya pun apoteker yang tidak menggunakan obat. Jadi beliau basicnya adalah apoteker dan farmasi, akhirnya dia menulis bahwa obat justru membuat kita sakit. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, ini bukunya banyak kok, ada di pasaran juga bisa diambil ya. Obat itu racun, ada sudah tertulis di sini. Mau minum obat seumur hidup, itu yang nulis adalah 30 tahun pengalaman dokter di Korea, Bapak Ibu. Salah satu kepala rumah sakit umum di Korea. Ya, ini ada lagi di sini Dokter Sin juga orang Korea juga. Mau sehat, jauhi obat dan rumah sakit. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang inilah yang kita fakta-fakta yang ada ya. Saya banyak sekali baca buku ini juga dan mempengaruhi saya. Dulu saya makan obat, saya tergantung pada obat. Nah, hari ini ternyata bukan begitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dokter, bapak kedokteran dunia, Hippocrates, father of West medicine, beliau mengatakan bahwa let food be thy medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Jadikan makananmu sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Nah, kalau dulu saya obat sebagai makananku. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini, tentunya kalau udah pola hidup sehat, mungkin enggak ya Bapak Ibu ya, sehat tanpa obat. 20 tahun yang lalu, saya gandalkan obat untuk bisa menjalankan kegiatan saya. Tetapi kalau kita belajar daripada Hippocrates, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan di Yunani, beliau menyatakan bahwa let food be thy medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Ya, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. We are what we eat. Apa yang kita makan, itulah kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi, jadikanlah makanan menjadi obat kita. Nah, kalau kita bicara antioksidan ataupun anti radikal bebas, banyak di pasaran. Ya, ada yang buatan macam-macam. Begitu banyak pabrik farmasi juga bikin, ya kan? Karena memang harus mengatasi itu radikal bebas. Ada yang dibuat farmasi, ada juga yang dari alam. Dan banyak yang dari alam. Dan ini adalah salah satu antioksidan alami yang saya pakai dari 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, percisnya 2005 ini, 18 tahun yang lalu. 20 tahun saya mulai merubah pola dan saya ketemu produk ini di perusahaan kita ini di 2005. Ya. Nah, ini adalah namanya Niwana SOD. Tadi Pak Jarod bilang kalau HP perlu yang baru, kalau makanan ini, makanan sehat harus yang sudah teruji ya, puluhan tahun ya. Nah, ini adalah itu salah satu yang saya ambil juga ini. Saya juga coba beberapa antioksidan dari merek-merek yang lain yang baru muncul, yang itu saya cobain, tapi efektivitasnya menurut saya tidak terasa, sangat berbeda sekali dengan yang namanya Niwana ini. Nah, Niwana ini sendiri bagaimana sih ceritanya gimana nanti saya akan sampaikan, karena saya ketemu langsung dengan formulatornya. Nah, itu yang keberuntungannya adalah saya bertemu dan saya tahu sejarahnya. Bapak Ibu, Niwana SOD ini adalah antioksidan analog. Nah, ini dia, antioksidan analog yang maksudnya dapat bekerja seaktif antioksidan internal tubuh. Jadi di dalam tubuh kita sudah ada antioksidan. Begitu kita lahir, sudah ada tuh bekalnya, modalnya dikasih nih. Antioksidan, antibody, ya sudah dikasih semua. Oh, Tuhan tuh kasih luar biasa kepada kita ini waktu lahir tuh sudah komplit pertahanan tubuh kita, enzim dikasih, antioksidan alami dikasih, antibody dikasih. Tapi masalahnya bertambah usia semakin turun. Apa tuh modal kita? Nah, kita perlu asupan-asupan dari luar. Dari mana? Dari makanan yang Tuhan ciptakan juga. Ayo kita pakai itu makanan jadi obat-obat kita untuk meningkatkan, menstimulasi yang kekurangan ini, Bapak Ibu.
Karena faktor usia akan menurunkan apa yang sudah kita punya dari waktu sejak lahir. Nah, Bapak Ibu, jadi ini bekerja aktif antioksidan internal. Baik, kalau kita bicara radikal bebas, apa saja sih yang bisa ditimbulkan penyakit-penyakit? Kalau kita lihat di sini, yang tergantung sel atau pembuluh darah yang dirusaknya. Seperti apa? Sel masalah pembuluh darah jantung, ya bisa menimbulkan jantung koroner, hipertensi, pengerasan pembuluh darah. Nah, ini saya dulu masalahnya ini Bapak Ibu. Kemudian pembuluh darah otak, ya terjadilah ada masalah stroke, demensi, pikun, ya Alzheimer, kemudian Parkinson, ya masalah yang tremor dan sebagainya Parkinson itu. Kemudian masalah diabetes itu juga kena sel pankreasnya. Jadi radikal bebas ini atau si oksidan ini kemana-mana Bapak Ibu, ya ke berbagai sel tubuh kita, termasuk sel pankreas untuk diabetes, sel hati bisa terjadi sirosis hati dan kemudian sel ginjal, sel reproduksi, ya sel paru, sel mata, katarak Bapak Ibu lihat di situ, sel sendi, sel kulit, ya kemudian DNA. Nah, kalau udah bicara DNA, itu udah bicaranya CA atau kanker, Bapak Ibu, atau tumor, ya. Kemudian sel imun, itu yang muncul namanya autoimun dan sebagainya. Jadi, biang keroknya, Bapak Ibu, yaitu radikal bebas. 90% penyakit degeneratif, penyakit penurunan fungsi organ itu disebabkan oleh free radical, radikal bebas atau oksidan. Nah, makanya kita butuh antioksidan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara radikal bebas ini invites death, mengundang maut. Banyak orang yang lewat ya, game over karena terlalu banyak radikal bebas. Bukan hanya orang yang berumur, Bapak Ibu. Orang-orang yang baru umur 20-an, 25 tahun, begitu banyak radikal bebasnya, game over, Bapak Ibu. Ada yang terlalu lelah, ya. Ada yang nggak pernah ngecek antioksidannya. Nah, itu jadi masalah, Bapak Ibu. Tiba-tiba bermasalah, serangan jantung dan sebagainya, ya stroke dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat, inilah radikal bebas itu bisa mengundang maut, bahkan bukan hanya mengundang maut Bapak Ibu, sebelum maut datang pun sudah menderita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini mengerikan semua, prihatin sekali, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih radikal bebas itu? Ya, nah simpelnya adalah radikal bebas itu adalah oksigen yang lepas elektronnya. Jadi, atom oksigen kita, O2 kita ini terdiri dari rangkaian elektron. Nah, elektron itu berpasangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat di sini. Kalau kita lihat waktu kita belajar dulu di sekolahan fisika, ada neutron, ada proton dan sebagainya. Jadi ini adalah elektron-elektron yang berpasangan di setiap atom oksigen kita. Nah, muncullah stres, muncullah kecapean, ya, muncul rokok dan sebagainya racun-racun itu membuat radikal bebas melepaskan si elektron ini lepas, hilang. Nah, jadilah yang nggak punya pasangan ini disebutnya radikal. Dia mencari, dia kan bebas radikal tuh, jadi dia mencari semua untuk menjadi pasangan lagi. Masalahnya itu ketemunya bukan sama yang benernya, ketemu sama yang error. Nah, error itu apa? Ya ketemu kolesterol lah, ketemu lemak. Jadilah namanya lemak peroksida. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat radikal bebas adalah atom oksigen yang elektronnya lepas. Itu intinya. Molekul oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan sehingga sangat reaktif dan radikal. Dia sibuk mencari pasangan, itu si elektronnya. Dan masalahnya, nggak akan ketemu pasangan yang cocok kalau nggak ketemu antioksidan. Ketemunya malah minyak, ketemunya malah lemak, nah jadinya plak. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, sumber radikal bebas itu bisa dari internal dan eksternal. Internal adalah dari hasil metabolisme normal, ya, stres, kecemasan, anxiety, ataupun depresi. Ya, banyak orang yang saya ketemu, tadi saya baru ketemu orang juga yang anxiety. Masalahnya muncul, udah kecemasannya meningkat, masalah asam lambung, masalah radikal bebas terus meningkat semua. Udah dikendalikan, mulai membaik. Jadi inilah sumber radikal bebas Bapak Ibu. Radang, inflamasi ya terjadi, ya ini akan menjadikan inflamasi internal membuat radikal bebas berlebihan. Kemudian kelelahan dan kerja berlebihan, kecapean Bapak Ibu. Ada yang orang over exercise, olahraga berlebihan ya sampai bisa berapa jam gitu main di lapangan, itu juga bahaya Bapak Ibu. Nah, ini olahraga berlebihan dan terlalu lelah. Ya, itu juga menjadikan sumber radikal bebas. Kemudian faktor eksternalnya adalah apa Bapak Ibu? Pollution ya. Ini banyak yang tinggal di Jakarta nggak nih? Nah, kalau tinggal di Jakarta, kemarin saya baru pulang dari Jakarta,
Waduh, saya tinggal di Bandung, saya masuk Jakarta sudah gelap, atasnya Bapak Ibu lihat gedung-gedung juga susah ya. Itu jarak pandang berapa sudah, saya nggak kebayang pilot itu bagaimana untuk masuk Jakarta. Tapi ini polusinya sudah sangat tinggi. Kemudian rokok dan alkohol. Ini meskipun sudah dipasang rokok membunuhmu, tapi masih tetap orang beli, Bapak Ibu. Saya juga bingung kenapa ya. Tapi saya bersyukur yang hadir di sini 168 orang ini tentunya pola hidup sehat sudah jauh dari ini, Bapak Ibu ya. Nah, bersyukurlah kita. Jadi rokok dan alkohol itu juga menimbulkan radikal bebas. Obat-obatan lagi yang tadi kita sudah singgung. Kemudian sinar UV. Kita butuh sinar UV, tapi satu sisi juga menjadi radikal bebas yang cukup berbahaya untuk masalah mata kita. Ya, masalah mata dan kulit. Katarak, salah satu sumbernya adalah dari UV. Kemudian sinar-sinar X, ya ronsen dan sebagainya itu adalah juga menimbulkan radikal bebas. Kemoterapi, orang-orang yang CA, tumor itu kan banyak dikasih kemoterapi, itu juga menjadi sumber radikal bebas yang sangat tinggi. Pestisida, herbisida, ya, radiasi. Karena radiasi itu adalah setara dengan pestisida, Bapak Ibu, sudah ditetapkan oleh WHO, namanya karsinogenik tipe 2B. Jadi radiasi ya, dari handphone, radiasi dari elektronik manapun, wifi dan sebagainya itu sudah setara dengan pestisida. Ya disebut namanya karsinogenik 2B. Itu dari WHO, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu radiasi itu setara dengan pestisida. Racunnya dan berbahaya untuk tubuh kita. Lalu insektisida, ya. Sekarang sudah banyak semua yang menggunakan insektisida juga. Itu salah satu pemicu radikal bebas. Food additive, ya, untuk warna dan sebagainya, perasa dan sebagainya itu juga kimia-kimia itu membuat masalah radikal bebas. Virus dan bakteri membuat peradangan dan sebagainya, itulah menjadi faktor-faktor eksternal yang memicu radikal bebas. Dan kalau kita bicara radikal bebas, kalau berlebihan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Fungsi imun menurun, penyakit infeksi atau inflamasi meningkat, dan itu menjadi berbahaya dan bukan awet sehat lagi, Bapak Ibu. Itu bisa menjadi masalah dan menjadi sumber penyakit yang berbahaya sekali. Nah, ini form-formnya ya. Dari yang tadi saya sudah singgung ya. Ini DNA damage ini yang menjadi terakhirnya ini yang sangat berbahaya untuk menjadi sebuah pemicu kanker, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita bicara tadi yang radikal tadi itu si elektron ya, radikal bebas bertemulah dengan kolesterol, bertemulah dengan lemak, makanya memunculkan namanya plak. Nah, kalau plak sedikit demi sedikit menambah setahun demi setahun, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya nyumbat makin kecil, pembuluh darah kita tersumbat, tidak bisa lewat lagi darahnya, makanya perlu pasang ring lah, perlu macam-macam di balon dan sebagainya. Jadi sifat lemak peroksida adalah adhesif dan mudah menempel, menyumbat aliran darah. Kalau sudah menyumbat aliran darah, maka organ tidak dapat gizi, Bapak Ibu. Karena darah itu membawa gizi, makanan untuk sel-sel kita, dan oksigen, Bapak Ibu. Begitu terhambat, maka oksigen menurun, ya berkurang, pasti jauh berkurang, nutrisi sel juga berkurang. Nah, ini terjadi pada waktu saya dulu, ya. Makanya saya lemes terus, ya. Wah, jompo lah gitu, padahal baru umur 30-an. Fungsi organ menurun, terjadilah namanya penyakit degeneratif, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau kita bicara di sini, yang mekanisme radikal bebas menyebabkan penyakit dari mana? Radikal bebas merusak sel. Nah, inti sel, kalau kita bicara mutasi DNA, otomatis ini akan menjadi kanker atau tumor. Kalau dia merusak dinding sel, maka akan menjadi fungsi organ menurun atau degeneratif. Kalau dia kenanya ke kontrol sel imun, maka muncullah penyakit autoimun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara sel, ini nih Bapak Ibu gambar sel. DNA yang tengahnya, ya, ini ada mitokondria dan sebagainya. Inilah radikal bebas tuh di mana-mana nih Bapak Ibu bekerja di sini nih, beredar. Ini yang menjadi dia mencari pasangan. Nah, masalahnya muncul di sini merusak si DNA kita. Baik, kemudian apalagi Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat mekanisme bagaimana si antioksidan itu bisa menangkap oksidan itu sendiri dan menjadi oksigen yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu kerjanya. Jadi, radikal bebas tadi bertemulah dengan namanya antioksidan, maka dia akan menjadi O2 atau oksigen yang utuh, yang memang kita butuhkan. Nah, ini dia mekanismenya simple, Bapak Ibu. Jadi, begitu ketemu antioksidan yang cocok, yang pas, maka dia akan mengikat si O2 yang tadi radikal menjadi sebuah oksigen yang dibutuhkan tubuh kita.
Nah, bicara antioksidan, ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang internal, bawaan lahir, dan eksternal. Eksternal itu seperti apa Bapak Ibu? Yang berat molekulnya rendah. Kalau yang internal, berat molekulnya tinggi. Ada tiga macam yang internal Bapak Ibu. Yang paling pangkal adalah enzim SOD. Ini enzim, bicaranya enzim. Jadi antioksidan kalau dalam tubuh kita ada 5.000 enzim Bapak Ibu. Kalau kita baca bukunya Miracle of Enzyme dari Hiro Nishiniya, itu menyatakan bahwa ada 5.000 enzim dalam tubuh kita untuk mengatasi 25.000 penyakit. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih modal kita begitu banyak. Dan ada enzim pangkal namanya enzim SOD, superoxide dismutase. Nah, ada lagi namanya katalase, lalu glutathione. Bapak pernah Ibu pernah dengar mungkin glutathione? Nah, itu adalah enzim internal tubuh, ada 3. SOD, katalase, dan glutathione. Ini urutannya seperti ini Bapak Ibu, dan ini yang paling tinggi kastanya adalah SOD. Glutathione lebih banyak kepada kulit. Ya, kalau enzim antioksidan untuk ke arah kulit. Katalase masih bisa kulit dan radikal bebas yang lainnya, tetapi kalau SOD ini sudah lebih canggih lagi, dia enzim pangkal Bapak Ibu. Bisa dibaca juga di Miracle of Enzyme dari Hiro Nishiniya. Itu penemu endoskopi Bapak Ibu, orang Jepang, tapi tinggalnya di Amerika. Nah, Bapak Ibu, itulah enzim internal kita, antioksidan, ada 3 yang utama dari bawaan lahir kita. Nah, kalau dari luar, eksternal itu banyak Bapak Ibu. Ada vitamin C, ada beta-karoten. Beta-karoten itu karotenoid Bapak Ibu. Kalau kita makan wortel, ya, makan yang orange-orange, itu banyak karotenoidnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah eksternal ataupun secondary antioksidan. Yang namanya primary antioksidan adalah yang di dalam internal tubuh kita. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini ya dari luar nih, dari makanan-makanan yang ada tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan, antioksidannya dari eksternal itu banyak sekali. Nah, sebenarnya yang paling efektif adalah antioksidan yang berat molekulnya tinggi yang ada di dalam tubuh, namanya primary antioksidan, dan terutama adalah enzim superoxide dismutase, yaitu SOD. Nah, pertanyaannya adalah cukup nggak nih enzim SOD tubuh kita untuk mengatasi serangan radikal bebas yang begitu banyak saat ini? Ya, makanan enak, polusi, gadget, dan sebagainya. Tidak jawabannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih banyak daripada enzim SOD kita. Apalagi usia udah nambah. Ya, yang udah di atas 30, 40, 50, 60, ini 70 itu sudah jauh berkurang Bapak Ibu. Paling mungkin tinggal 30%, 20%, 15%. Nah, makanya kita perlu induksi Bapak Ibu, perlu asupan SOD untuk kita bisa seimbangkan dengan radikal bebas yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, solusi terbaik adalah yaitu namanya satu produk namanya antioksidan Niwana yang dia ini bekerja seaktif enzim SOD kita. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara bekerjanya dia. Jadi kalau yang SOD itu banyak Bapak Ibu. Pabrik farmasi juga bikin. Tapi dia bukan alami Bapak Ibu, sudah pabrikan. Nah, kita bicara yang antioksidan alami hari ini judul kita. Ya inilah enzim antioksidan alami yang serupa dengan enzim SOD dalam tubuh kita. Nah, jadi ini ada 14 antioksidan Bapak Ibu. Ini bukan single antioksidan, tapi dia multi antioksidan dan semuanya adalah yang alami karena bahan-bahannya semua dari alami. Ada 14 antioksidan di dalamnya Bapak Ibu. Ada riboflavin, ada vitamin E, karotenoid ada, katesin ada, asam askorbat, sesamol, luteolid, quercetin, asam kojik, camferol, pinorestol, asam siringik, asam ferulik, dan isorhamnetin. Itu adalah 14 antioksidan yang sudah diramu, sudah dibikin satu tim, ya, pasukan khusus gitu Bapak Ibu. Ya, ini untuk menyerang ataupun menangkal si radikal bebas. Kalau dia menyerang, ditahan oleh oleh enzim SOD dari Niwana ini dengan 14 antioksidan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah bahan-bahannya Bapak Ibu. Kenapa disebut alami? Karena 100% alami. Karena dia terbuat daripada biji-bijian, ya, ada teh hijaunya, ada jeruknya, ada jamurnya, kulit beras juga ada jadi dari biji-bijian. Tetapi Bapak Ibu suka, mungkin ada yang bertanya, nanti jadi ada proteinnya, ada apa? Enggak, ini Bapak Ibu sudah dengan proses yang luar biasa, diambil hanya tadi itu, 14 antioksidan tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini multi antioksidan. Itu gara-gara ada dari berbagai bahan alami ini.
Lalu antioksidannya adalah analog, ya, berberat molekul rendah yang bekerja seaktif antioksidan molekul tinggi enzimatik alami dalam tubuh dan mampu memperbaiki kemampuan induksi enzim SOD dalam tubuh kita. Daya serapnya, nah ini yang penting Bapak Ibu, daya serapnya sampai ke tingkat sel, ke inti sel, di mana kerusakan akibat radikal bebas terjadi. Bapak Ibu, ini dia. Makanya dia bisa mengobati masalah CA. Ya, orang-orang yang kena kanker, ya ada kanker getah bening, kanker apapun kanker, ya itu bisa dibantu. Kenapa? Karena memang ini sampai bekerjanya ke sel, inti sel, Bapak Ibu. Kok bisa sih seperti itu? Nah itu dia kecanggihannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, antioksidan Niwana ini sudah dipaten untuk production methodnya. Jadi yang dipaten itu di 9 negara, di Jepang, Amerika, UK, Inggris, di Italia, di Spanyol, di Swiss, di Belgia, dan di Australia. Ini negara-negara besar semua. Ini semua dipaten untuk production methodnya. Jadi bagaimana cara produksinya dibuka oleh si formulator dan sudah dipatenkan di seluruh dunia. Oke, di negara-negara besar ini Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat tadi, POM-nya ini juga POM-nya TI ya Bapak Ibu ya, traditional import. Jadi ini sudah kelasnya udah bukan suplementasi lagi, sudah pengobatan Bapak Ibu. TI ini sudah traditional import ya. Jadi ini memang udah jenis POM-nya juga beda Bapak Ibu. Bukan suplementasi biasa, ini bisa membantu penyembuhan Bapak Ibu. Kemudian, nah ini prosesnya Bapak Ibu, yang tadi dipaten, ini nih prosesnya. Kenapa Niwana bisa masuk sampai tingkat sel? Dan antioksidan lain hanya bekerjanya bukan sampai sel dia, bukan sampai ke dalam sel lagi, tapi hanya berada di darah dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, secara alami antioksidan terikat sangat kuat dengan rantai panjang pada elemen lain, ya. Seperti misalnya antioksidannya gabung dengan protein, gabung dengan yang lain-lain tuh. Nah, misalnya kedelai. Kedelai kan ada proteinnya tinggi, ya kan? Ada antioksidannya juga. Ada macam-macam unsur di dalam satu jenis kedelai saja. Atau jeruk, ada vitamin C-nya, ada macam-macam. Tapi dia ambilnya khusus antioksidan yang betul-betul yang efektifnya, yang aktifnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan pemanasan dengan sinar inframerah. Jadi, untuk apa sinar inframerah? Untuk memutuskan rantai penghubung antara bahan aktif antioksidan dengan elemen lain, Bapak Ibu. Jadi, meskipun dia ada proteinnya, diputus untuk diambil hanya antioksidannya dengan pemanasan dengan sinar inframerah. Nah, kemudian langkah keduanya dilakukan fermentasi dengan Aspergillus oryzae atau jamur koji. Difermentasi Bapak Ibu. Sehingga mengaktifkan komponen antioksidan tersebut yang ada 14 macam itu diaktifkan lagi ya dengan adanya fermentasi. Kemudian setelah fermentasi, ini satu lagi nih yang keren, yaitu lipofilisasi, yaitu dilapis dengan lemak. Tapi lemaknya bukan lemak yang jenuh, tapi lemak tak jenuh dari minyak wijen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan SOD ini di mulut ya, itu terasa seperti ada wijen, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Karena memang dengan minyak wijen, Bapak Ibu. Dan ini untuk apa sih pakai minyak wijen? Untuk merekayasa molekul antioksidan agar mirip dengan lemak. Kan tadi itu yang elektronnya oksigen itu kan lepas, dia cari pasangan. Cari pasangan yang paling dia suka tuh lemak, Bapak Ibu. Yang paling gampang nempel sama itu tuh adalah lemak. Makanya terjadi plak itu. Kalau ketemu lemak yang jahat, Bapak Ibu, ya dengan kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau bertemunya dengan Niwana, jadilah itu dia pura-puranya jadi lemak, padahal dia antioksidan. Ya, akhirnya dia jadi oksigen yang normal, Bapak Ibu. Nah, jadi itulah yang cara kerjanya supaya mirip dengan lemak, pura-puranya menyamar jadi lemak, padahal ini yang sehatnya antioksidan. Sehingga membran sel dengan lemak membran sel, sehingga mudah diserap oleh dinding sel. Jadi, kalau kita baca di sini Bapak Ibu, untuk apa sih lipofilisasi? Untuk merekayasa molekul antioksidan agar mirip dengan lemak membran sel, sehingga mudah diserap oleh dinding sel dan makanya bisa mengatasi masalah-masalah pada sel seperti CA dan lainnya. Dengan 3 tahap proses ini, maka antioksidan dalam Niwana mudah diserap oleh sel dan bekerja di dalam sel yang tidak dapat dilakukan oleh antioksidan lain. Jadi proses ini yang dipaten Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bikin seperti ini, itu nanti kena su dari produsennya Niwana Bapak Ibu. Ya, sudah dipaten di berbagai negara tadi. Oke. Nah, kalau kita rangkum Bapak Ibu, kenapa sih harus Niwana SOD setiap hari kita konsumsi? Ya, saya sudah konsumsi ini setiap hari juga Bapak Ibu. Dan karena untuk apa? Membantu mencegah melawan sel-sel abnormal, ya seperti kista, infeksi, dan sebagainya.
membantu menurunkan radikal bebas tentunya, ya, dan terutama pada liver kita. Kemudian ketiga, membantu menstabilkan tekanan darah, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, karena di pankreas juga bekerja dia, membantu menurunkan peradangan pada kulit, ya, inflamasi pada kulit. Jadi mengatasi masalah-masalah kulit ini luar biasa, ya, Niwana ini. Masalah-masalah psoriasis, masalah dermatitis, itu cepat sembuh Bapak Ibu dengan Niwana ini. Kutil, masalah-masalah kutil ya, virus Verruca vulgaris, virus-virus HPV dan sebagainya bisa terbantu cepat sekali sembuh oleh Niwana ini Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin, anak saya kena kutil, Bapak Ibu kena virus itu, pakai ke dokter kulit aja nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu, minum Niwana kering langsung sembuh Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Saya sudah copot sendiri Bapak Ibu karena sudah kering, ya. Sudah saya nyaksikan sendiri, malah dokter kulit yang beli Bapak Ibu. Ini kok bisa sembuh begini ya? Dokter senior Bapak Ibu, dokter kulitnya dokter senior yang sudah 60 tahun usianya Bapak Ibu. Jadi beliau pun malah memakai ini sekarang. Nah, lalu mencegah stroke, otomatis karena pembuluh darah di daerah kepala akan bersih Bapak Ibu. Lalu membantu menekan pertumbuhan sel kanker, mengurangi efek samping kemoterapi. Jadi kalau ada yang sudah kena kemoterapi, akan sangat mengurangi efek samping ataupun efek yang berbahaya kepada sel-sel yang normalnya untuk bisa diregenerasi. Lalu membantu mencegah plak. Nah, ini dia Bapak Ibu, plak pada pembuluh darah, ya. Itu namanya lemak peroksida tadi. Lalu membantu meremajakan sel kulit. Jadi kalau kita bicara awet sehat dan awet muda Bapak Ibu, ya. Nah, dosis dan cara konsumsinya untuk tujuan preventif ataupun pencegahan 1-2 saset per hari, tergantung usia. Ya, kalau usia masih di bawah 40 tahun, 1 saset per hari. Kalau udah di atas 40 tahun, sebaiknya 2 saset per hari untuk preventif. Ya. Tapi kalau rekuperatif ataupun untuk penyembuhan, untuk terapeutik ya, perbaikan gejala penyakit, antara 3-9. Tergantung jenis atau berat ringannya gejala ataupun penyakitnya. Konsumsinya 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan. Kalau pagi-pagi itu bangun tidur bagus Bapak Ibu. Dengan air hangat. Jadi langsung disobek. Kalau saya sih, kalau di sini tulisnya secara langsung atau diaduk terlebih dahulu, ternyata bukan Bapak Ibu. Lebih efektif. Saya sudah nanya kepada Profesor Yuki Niwa, disobek langsung, dimasukkan ke mulut, pakai air hangat Bapak Ibu. Ya, yang cukup ya. Jadi saya ulangi, untuk pakai ini paling efektif, sobek dari sasetnya langsung ke mulut, pakai air hangat, minum. Ya, yang cukup banyak Bapak Ibu. Itu yang paling efektif, saya dengar langsung di training oleh Profesor Dr. Yuki Niwa, penciptanya Niwana. Nanti kita berkenalan dengan beliau. Kemudian dapat juga dicampur dengan jus buah. Nah, jadi kalau yang nggak bisa langsung masuk ke mulutnya, kok kayaknya susah sih ya, nolongnya susah dan sebagainya, ada kendala, udah pakai jus buah, perlukin, tuangin semuanya, 3 gram itu semua dalam 3 gram, habiskan, lalu minum dengan jus buah. Masih oke. Ya, lalu bisa dikonsumsi semua usia, baik dari balita, bukan hanya balita, sebelum lahir boleh konsumsi Bapak Ibu. Artinya waktu ibu hamilnya juga boleh minum. Ini ibu hamil boleh menyusui, silahkan konsumsi, tidak ada masalah karena dia 100% alami. Ya, bisa dikonsumsi semua usia dari balita, lansia, termasuk ibu hamil dan menyusui. Baik. Kemudian kalau penyakit, nah ini kalau ada masalah penyakit, dia muncul Bapak Ibu di sini. Untuk diabetes 3x2. Sudah ada jelas di situ, karena ini sudah diuji Bapak Ibu. Kenapa dosis ini ada? Karena sudah diuji oleh Profesor Yuki Niwa di rumah sakitnya beliau. Beliau punya 14 rumah sakit Bapak Ibu semua kepulauan Jepang. Ya, ada radang hati, hipertensi, radang ginjal. Bapak Ibu tinggal lihat di sini, boleh di screenshot. Ya, nanti di manual booknya juga ada Bapak Ibu. Khusus untuk Niwana ini ada manual booknya. Ya, sudah ada petunjuk-petunjuknya semua. Oke. Nah, ini kita berkenalan dengan formulatornya, yaitu Profesor Dr. Yuki Niwa, MD, PhD. Beliau saat ini usianya hampir 90 tahun, Bapak Ibu, tapi masih main kasti. Ya, orang-orang Jepang kan senang main baseball, Bapak Ibu. Nah, beliau ini adalah salah satu veteran baseball. Umur hampir 90 tahun masih main kasti, Bapak Ibu. Ya, beliau ini adalah dokter, khususnya di bidang imun dan kulit. Kenapa beliau menemukan Niwana? Karena waktu itu beliau cerita kepada kami semua, waktu kita ke Jepang, karena tahun 75 ditemukan Bapak Ibu. Jadi Niwana ini diciptakannya tahun 1975. Jadi kalau sekarang sudah berapa tahun Bapak Ibu? 1975 tuh kita hitung Bapak Ibu ya, sudah mau 50 tahun Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini
sudah sangat lama, dan beliau ini menemukan, kenapa dia menemukan ini, karena anaknya sendiri meninggal karena leukemia. Jadi beliau ini punya putra umur 11 tahun meninggal karena leukemia, kanker darah. Nah, beliau seorang ahli imun, dokter ahli spesialis imun dan kulit, tapi tidak bisa menolong anaknya. Akhirnya beliau riset kenapa sih kanker itu dari mana. Itu ternyata ditemukanlah bahwa gara-garanya radikal bebas tadi itu, Bapak Ibu, biang keroknya. Jadi bahwa beliau ini adalah salah satu dari 3 pakar radikal bebas di dunia. Ada di Amerika, ada di Perancis, ada di Jepang. Salah satunya adalah ini dari yang di Jepang, Profesor Dr. Yuki Niwa ini. Jadi Bapak Ibu, beliau ini sudah banyak sekali buku-buku kesehatan ditulis, jurnal-jurnal kesehatan juga sangat banyak dipakai, ya. Dan itu juga jadi maka beberapa dokter pun meresepkan karena sudah banyak sekali jurnal-jurnalnya, ya. Bapak Ibu sudah luar biasa sekali beliau ini, dan pengalamannya maupun apa tulisan-tulisan sudah lengkap semua. Kemudian ini rumah sakit di Jepangnya, paling besarnya ada di Tosa Shimizu, ya. Ini ada di 14 kota di seluruh kepulauan Jepang, klinik maupun rumah sakit beliau. Nah, ini hasil uji lab Niwana, sudah dari Singapura, dari berbagai negara sudah diuji lab semua, ada sertifikatnya jelas semua, Bapak Ibu. Dan di Indonesia sendiri ini sudah ada halalnya, ada BPOM, semua sudah lengkap semua, Bapak Ibu. Ya, ini lengkap semua dengan adanya juga internasional paten yang tadi saya sudah sampaikan. POM-nya juga sudah lengkap semua, Bapak Ibu. Oke, ini foto-foto waktu ada tim dokter dari perusahaan juga yang berangkat ke Jepang, langsung bertemu dengan Prof. Niwa. Ya, ada waktu itu Dr. Albert Hendarta. Beliau ini adalah mantan direktur Rumah Sakit Boromeus, salah satu rumah sakit swasta terbesar di Bandung, Bapak Ibu. Dan Dr. Edi di Jakarta, dan mereka ikut magang di Jepang waktu itu bersama Prof. Niwa. Jadi lihat pengobatan oleh beliau itu bagaimana metodenya, langsung dipraktekkan di sana. Jadi waktu itu beliau berangkat ke sana, ikut juga beberapa 2-3 minggu di sana bersama-sama Prof. Niwa, ngikuti training-training dari beliau juga. Nah, ini ada di foto-fotonya juga langsung di tempat di kliniknya Prof. Niwa. Ya, dan ini ke pasien-pasien juga langsung ya diadakan training oleh Prof. Niwa. Nah, kalau kita bicara testimoni, Bapak Ibu, saya setiap hari minum rutin Niwana 2 saset untuk maintenance. Waktu dulu saya minum sampai 6. Sekarang sudah untuk maintenance 2 minimal 1 hari. Ya, karena usia saya sudah masuk mau 60 tahun. Tapi kalau ada masalah, ya itu harus minimal 3 sampai 9. Ya. Nah, ini kami ketemu juga dengan Prof. Niwa waktu itu. Ini saya dan istri saya, ini ada Dr. Andrew Ho dari KK Indonesia, foundernya, bersama Prof. Niwa di tahun 2008 ketemu di Osaka. Ya, dan waktu itu beliau yang ngasih tahu saya untuk bagaimana cara minum Niwana yang benar dan sebagainya. Dan bertemu beliau habis main kasti, Bapak Ibu. Ya, beliau ini waktu itu kita makan dinner bareng, kita tunggu sampai jam 8, setengah 9 malam waktu itu. Dari mana, Prof? Dari main kasti, katanya, dari lapangan. Ya, luar biasa beliau ini. Nah, ini ada testimoni Bapak Ibu juga dari Dr. Andu Sofian ya di Yogyakarta. Beliau waktu umur 74 tahun mengalami melanoma, yaitu kanker kulit, Bapak Ibu, ya, yang dialami oleh beliau, kemudian diterapi dengan Niwana ini. Sesudah 1 minggu dia observasi, foto-fotonya ada semua, Bapak Ibu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu kelima bersih sama sekali, Bapak Ibu. Andeng-andengnya itu loh, tai lalatnya membesar, tiba-tiba membesar. Nah, ini dia udah tahu ini pasti tumor, pasti kanker ini. Jadi dia nggak makan obat, nggak di kemo, tapi dia pakai Niwana untuk pengobatannya, ya, terapinya. Sampai hari ini beliau usianya mau 88 tahun, Bapak Ibu. Beliau sudah ngobati banyak sekali dan masih praktek di Jogja, yaitu di Jalan Purwanggan. Masih ada di Jogja, Bapak Ibu. Umur 88 tahun masih nganter saya pakai kendaraannya dari rumahnya ke stasiun. Waktu saya nengok beliau waktu itu. Berkunjunglah ke rumah beliau gitu, dianterin. 88 tahun masih nyetir, Bapak Ibu. Banyak saya tanya, Bapak masih dapat SIM? Ya, masih bisa, saya lulus ujian di polisi katanya. Jadi main tenis masih bisa, bola masih kelihatan, orang juga kelihatan. Jadi nggak takut tertabrak gitu ya. Bola aja masih kelihatan, Bapak Ibu, masa orang nggak kelihatan katanya. Nah, jadi ini luar biasa. Organ-organ tubuhnya semua masih berfungsi normal semua. Ya, baik. Kemudian, nah ini Dr. Andu juga ya belanja sangat banyak Niwana. Waktu itu saya ke rumahnya beliau. Nah, ini waktu saya berkunjung ke rumah beliau di Jogja. Ini istrinya Bu Wisya. Beliau usianya 5 tahun lebih muda, 83 tahun.
Jadi Dokter Andu di Jogja menangani pasien-pasien di sana juga. Kemudian penyakit-penyakit lain Bapak Ibu, leukemia dan sebagainya sudah sangat banyak dibantu juga perbaikan ya untuk CA ya. Ini masalah-masalah yang berat-berat Bapak Ibu, ini dia. Kolesterol tinggi, gangguan liver itu semua juga masalah bisa terbantu. Ini kalau kita mau dengarkan ada beberapa video. Pak Jarod masih ada waktu nggak Pak Jarod untuk waktunya? Ya, silakan. Jadinya putar nggak apa-apa. Oke, saya akan putarkan beberapa video dari para penyintas ya yang CA maupun punya masalah, ada yang bisa nanti Bapak Ibu dengar ya. Ini 2015 divonis kanker kelenjar getah bening, kemudian sembuh dengan Niwana salah satu yang paling topnya, lalu ada Romil dan Super Green Food ya. Kemudian testimoni Pak Julius, nanti juga akan saya putarkan videonya. Ini juga langsung serangan jantung Bapak Ibu 2015 kena sumbatan pembuluh darah di jantungnya. Karena ini beliau ini merokok dan juga banyak makan gorengan-gorengan Bapak Ibu ya. Sembuh total dengan produk Niwana SOD dalam waktu 2 sampai 3 bulan saja tanpa pasang ring ya. Bersih total. Kemudian ini yang luar biasa, keajaiban hidup normal kembali yaitu testimoni daripada Dini Yulianti ya. Usia 40 hampir 40 tahun lah, 30 tahun lebih hampir 40. Februari yang lalu Bapak Ibu tahun 2023 kena kecelakaan tragis sampai harus operasi tempurung otaknya. Bapak Ibu lihat di sini foto-fotonya. Itu saya sampai ngeri waktu itu Bapak Ibu prihatin, saya nggak tahu ini masih bisa hidup nggak ya. Waktu kita nengok ke rumah sakit, tapi luar biasa perjuangannya dan kesembuhannya dibantu dengan produk-produk ini cepat sekali Bapak Ibu. Operasi tempurung otak, operasi tulang, bahunya patah karena kan ditabrak Bapak Ibu. Lalu sempat koma beberapa hari, lupa ingatan. Sampai kakinya pun lumpuh. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu luar biasa 2 bulan lebih lah pulih dengan kombinasi produk Niwana, Super Green Food dan BMC. Kita lihat kesaksian mereka Bapak Ibu. Ini yang Yeri yang kanker getah bening. Halo, saya Yeri Bulandi dari Surabaya. Waktu Oktober 2015, saya divonis kanker getah bening, limfoma non-Hodgkin, stadium 2B, tipenya B-cell. Nah, setelah itu saya melakukan rangkaian kemoterapi, karena pengobatan kanker getah bening hanya bisa lewat kemoterapi. Nah, jadi saya kemonya di Surabaya, terus karena di Surabaya itu tidak bisa bersih, jadi kanker di dada saya ini sebesar telapak tangan manusia ini, dewasa saya, segini, tetap paling masih ada separuh. Jadi, akhirnya saya pindah ke Singapura, dan di Singapura tuh disuruh kemoterapi di sana 6 siklus, satu siklusnya sekitar 150 juta rupiah, belum akomodasi ya. Jadi habisnya di Singapura 1 miliar lebih. September 2016 selesai, Oktobernya saya scan, dinyatakan bersih. Maret 2017 atau April awal 2017 saya scan lagi kontrol, ternyata muncul lagi kansernya di sini, dan akhirnya sama dokter daripada kemoterapi menghancurkan seluruh tubuh, sel-sel bagus pun rusak semua, akhirnya saya disuruh radioterapi sinar. Di sini gosong hitam dan kena bagian paru atau jantung, paru dan jantung kena 1 sentian. Jadi 10-20 tahun ke depan katanya dokter, organ saya akan mengalami penurunan, lebih tua 20 tahun dari biasanya, dari manusia. Jadi anggapnya waktu saya mungkin umur 40 tahun, organ saya mungkin sudah kayak seperti berumur 60 tahun. Terus akhirnya kansernya setelah radioterapi di scan lagi, ternyata muncul lagi tempat lain. Akhirnya saya melakukan saya konsultasi sama ketua yayasan kanker saya, dan saya kebetulan dikenalkan sama teman saya Ibu Fejing sama Shirley Ayu Wijaya, suplemen sereal Vitayang Romil. Ternyata Vitayang Romil ini adalah terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Saya tanya ketua yayasan kanker saya, memang dari penelitian kita harus jaga makan. Jaga makannya dengan apa? Konsumsi sayur, buah yang banyak. Terus yang penting itu organik. Akhirnya saya konsumsi Vitayang Romil ini, dan ternyata dari Vitayang Romil ini saya melakukan periksa darah. Hasil tes darah saya diperiksa di email ke dokter saya di Singapura, dan dokter saya kaget, ternyata hemoglobin saya yang sebelumnya cuma 11,8 kalau nggak salah waktu itu, naik jadi 13,2. Terus leukosit saya dari 3.100 yang optimalnya itu 4.200 naik jadi 4.300 sekian. Kaget, padahal dokter saya tidak kasih suntikan atau suplemen
yang untuk booster eh, anggapannya darah saya ini supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, akhirnya saya terus mempelajari lagi, apalagi yang saya bisa konsumsi. Ternyata ada Niwana SOD yang menaikkan antioksidan tubuh alami kita, sama bisa untuk regenerasi sel. Jadi yang kena kemoterapi ini sel-selnya yang sebelumnya rusak sangat bagus ini Niwana ini untuk regenerasi ulang selnya kita. Jadi sel baiknya kita jadi muncul lagi. Dan saya tambahkan lagi super green food juga. Kenapa? Karena kandungannya ada PPARS ya, juga untuk nutrisi sel. PPARS-nya untuk anti kanker. Saya mau cerita sedikit kenapa kok saya memilih herbal. Karena saya memilih herbal, saya juga melihat teman-teman saya yang lain, angkatan saya waktu kemoterapi itu ada belasan orang, dan yang tersisa sampai sekarang itu hanya 2 orang. Saya sendiri sama satu koko-koko orang Malang. Ya, saya masih WA sama dia, nanya kabarnya bagaimana, sehat, gitu. Jadi saya melihat kemoterapi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Jadi itulah kenapa saya beralih ke herbal, dan ternyata Tuhan memberikan saya kesembuhan, dan saya bisa memberikan testimoni kepada teman-teman sekian yang sekalian yang melihat video ini. Semoga bisa di-sharingkan ke keluarganya atau teman-temannya yang butuh informasi ini. Ya, saya Yeri Bulandi, salam sehat luar biasa. Ini Pak Julius. Saya Julius Kurnia, usia 61 tahun. Saya mengalami serangan jantung pada tanggal 23 Februari 2015. Seharusnya saya dimasukkan ke dalam rumah sakit, tetapi saya tidak. Sebaliknya saya menggunakan enzim Niwana SOD. Selama bulan pertama, itu saya menggunakan 9 saset per hari. Pada bulan kedua, saya mengalami kemajuan yang baik, dan itu pun dibuktikan dengan pemeriksaan nuklir di rumah sakit Hasan Sadikin, dan hasilnya baik. Sekarang saya masih menggunakan Niwana SOD, dan saya merasakan kemajuan yang baik. Terima kasih. Ini yang Dini Yulianti, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yulianti, usia 41 tahun, asal Bandung. Saya di sini akan sharing mengenai produk KK Indonesia. Pada tanggal 20 saya mengalami kecelakaan, kepala dioperasi 2 kali, tempurung dipindahkan ke atas, dan operasi kedua tempurung dipindahkan ke semula, dan bahu operasi 2 kali karena patah. Saya mengalami koma selama 1 minggu dan hilang ingatan selama 1 bulan. Tidak kenal suami dan anak. Setelah siuman sadar, alhamdulillah Dini direkomendasikan sama Pak Yos dan Bu Cuping untuk minum Niwana SOD, SGF, dan pakai BNC. Setelah minum produk KK, alhamdulillah ingatan Dini mulai kembali, dan perkembangan kaki Dini dari lumpuh mulai bisa digerakkan, sampai dokter sangat kaget karena perkembangan Dini cepat sekali. Biasanya kasus kayak Dini itu setahun sampai 2 tahun, ini Dini cuma 2 bulan. Produk ini telah membantu saya pulih lebih cepat dan secara efektif mengurangi rasa sakit yang saya alami setelah operasi. Proses pemulihan setelah operasi seringkali diiringi dengan stres dan kecemasan. Namun dengan konsumsi produk KK Indonesia sangat membantu perkembangan sehingga Dini menjadi cepat sembuh. Siapapun yang mengalami seperti saya, konsumsilah produk KK Indonesia. Terima kasih KK Indonesia. Ya, itu adalah testimoni Bapak Ibu
Kita kembali lagi beberapa slide lagi. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang saya sampaikan. Pak Jarod, terima kasih waktunya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua sharing saya malam ini, dan inilah antioksidan alami yang saya sudah pakai dan saya rekomendasikan buat teman-teman juga bisa menikmati, merasakan manfaatnya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jos. Langsung saya bacakan pertanyaan yang ada. Saya urut dari atas aja. Aman nggak buat survivor kanker? Justru tadi ya dijelasin, disarankan ya, justru untuk pengobatan atau membantu mencegah. Bapak Ibu, sangat aman, bahkan bukan hanya itu, tapi bisa mencegah, karena kalau CA itu sudah hilang pun bisa muncul lagi. Tadi Yeri sudah sampaikan itu, Yeri sudah dinyatakan bersih, ya, setahun 2 tahun kemudian muncul lagi di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, ini sangat bantu untuk mencegah muncul lagi berikutnya. Iya. Aman untuk lambung, Pak? Yes, aman Pak. Tidak ada masalah. Iya, jadi tidak ada masalah. Tinggal ngatur makannya aja. Kalau GERD ya, kalau kita GERD, misalnya ada masalah-masalah GERD, justru bisa membantu perbaikannya, ya. Asal diatur untuk makannya. Jangan terlalu banyak makannya gitu ya. Apapun kalau masalah lambung, kalau GERD itu kan harus dibagi, diatur makannya. Sama nanti atur untuk mengatur warnanya pun diatur di makanannya bertahap begitu. Tidak boleh terlalu banyak begitu. Minumnya bisa dibagi-bagi begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini bagusnya dalamnya seperti ini. Nah, ini saya baca tidak ada kandungan gula atau karbohidrat. Berarti buat orang diabetes juga bagus ya? Iya, sangat Pak. Ini ya, buat pankreasnya. Ya, karena saya sekarang baru mulai konsumsi nih, sehari 1 aja deh, hemat. Ya, ini kemarin bener tuh, saya coba dilarutkan, malah kayak di gelasnya kayak ada bekas-bekas yang tidak larut, tapi sekarang saya potong aja ujungnya, terus saya masukkan, terus dikunyah-kunyah, terus baru diminum ya Pak ya? Betul Pak. Jadi ini serbuknya dimasukin. Ya. Nah itu waktu masukin juga Pak Jarod itu usahakan ini si sasetnya, saset ini Pak Jarod setelah dipotong tuh diketrik-ketrik dulu Pak, supaya dia nggak nempel di dalam kemasannya. Jadi nah kayak gitu, betul, ditepuk-tepuknya supaya dia utuh 3 gramnya semua pindah ke dalam mulut kita. Karena kadang suka nempelnya bukan di tapi di kemasannya ini gitu. Nah, ini 1 bungkus isinya 30. Ya, betul. 1 kotak isinya 30 saset ya. 1 saset 3 gram. 3 gram ini yang sudah dipas ukurannya untuk kita semua pakai untuk perbaikan ya. Jadi pagi hari perut kosong pun sama malam, tadi kan saya jam 6 sore itu makan yang terakhir, maka 2 jam setelah makan ya. Saya jam 6 sore makan terakhir. Nah, kalau malam 2 jam setelah makan, kalau pagi perut kosong, buat asam lambung, MAH, GERD, aman ya Pak ya? Aman Pak. Ya, karena rasanya emang nggak ada rasa asamnya sih, rasanya rasa kayak apa ya? Kayak teh. Kayak beras mentah, kayak. Betul. Ada yang bilang kayak teh, ada yang bilang kayak beras, apa rasanya beda-beda Pak. Ada yang kayak rasa wijen, macam-macam Pak. Tapi memang itu isinya Pak. Wijen, iya betul-betul. Oke. Harga nanti terakhir, apakah termasuk untuk menurunkan kolesterol atau lebih banyak ke antioksidannya? Antioksidannya, justru gini, bukan untuk mengatasi kolesterol, tapi dia dengan antioksidan itu memperbaiki si pembuluh darah, memperbaiki liver. Kan yang memproduksi kolesterol itu liver, Bapak Ibu. Jadi kalau liver kita sehat, produksi akan normal. Kadang-kadang kalau masalah liver, ada masalah fatty liver, kolesterol kita naik. Nah, ini sangat membantu perbaikan di liver, organ liver kita terganggu karena radikal bebas tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi ke kolesterol pun akan membantu, tapi dia tidak langsung, tapi dia dari livernya, gitu Bapak Ibu. Boleh. Teman-teman kalau masalah kolesterol, saya sarankan yang omega 3. Itu langsung. Ya, karena omega 3-nya ini ada EPA dan DHA. Menariknya apa? Ini gelnya kan 500 mg, jadi kecil ya, bukan gede. Banyak orang fish oil atau omega 3 kan gede, kalau ini susah. Nah ini 500 mg, jadi lebih kecil. Tapi
EPA dan DHA-nya itu totalnya 350 mg. Jadi kalau dibanding yang lain, minyak ikannya 1000 gram, EPA DHA-nya juga 350, ini per 500 gram di dalamnya EPA DHA-nya sama. Jadi katakan 70% EPA dan DHA-nya. Tertinggi di jenis kelasnya. Ya. Tadi betul, yang Pak. ini, yang Niwana ini, saya selalu bilangnya Nirwana, ternyata nggak pakai R. Niwana ini, tadi dijelaskan Pak Jos itu liposomal ya. Kalau sering dengar pelajaran Pak Wawuruntu, Dr. Genti, selalu menyarankan suplemen-suplemen yang liposomal, larut dalam minyak, sehingga penyerapannya tinggi. Ya. Oke, pertanyaan lagi, apakah Niwana ini termasuk untuk bisa batu ginjal atau yang lain kalau batu ginjal? Betul, bisa Pak. Ini untuk masalah ginjal. Jadi untuk masalah-masalah ginjal, batu ginjal itu kan adanya karena mineral, ya, terjadinya batu ginjal. Sedangkan Niwana bekerja untuk perbaikan kepada organ ginjalnya yang terganggu karena radikal bebas. Nah, kalau si batunya sendiri Bapak Ibu, nanti dia akan lama-lama dengan perbaikan si organ ginjal akan keluar sendiri Bapak Ibu. Lepas ya. Kemudian si batu ginjal pun diatasi juga supaya jangan nambah, ganti air minum. Air minumnya jangan pakai air mineral yang terlalu tinggi, harus yang RO atau yang destilasi. Itu saran kita. Kalau selalu yang masalah pasien-pasien batu ginjal, kita sarankan air minumnya diganti, ya, jangan yang terlalu tinggi mineral, lalu perbaikan organ ginjalnya sendiri dengan Niwana ini, Bapak Ibu. Yang cuci darah juga sama, Bapak Ibu sudah bisa terbantu juga dengan ini. Cuma kalau untuk masalah ginjal harus cek dulu kadar kaliumnya berapa. Ya, kalium, ureum, ya kita harus cek dulu kalium dan ureumnya, baru kita tentukan dosisnya. Kalau kreatinin kita sampai nangani yang sudah 12, kreatininnya juga ada Bapak Ibu, sudah digotong ya, cepat sekali turunnya untuk perbaikan kreatinin dan sebagainya untuk masalah-masalah ginjal. Tapi asal pas, kita harus cek kadar ureum dan kaliumnya dulu. Begitu Pak. Malam Pak, setiap suplemen tentu ada mengandung kimia. Apakah Nirwana ini bisa membersihkan kimia atau logam berat yang ada di tubuh? Nah, kalau logam berat, Bapak Ibu, itu bagiannya super green food. Nah, itu sudah jelas. Itu untuk mengatasi logam berat. Nah, kalau untuk toksin-toksin, nah ini yang Pak Jarod kasih lihat itu super green food yang tadi diminum juga oleh Dini ya. Nah, jadi itu super green food ini untuk detox logam berat, Bapak Ibu. Kalau Niwana dia membersihkan radikal bebas. Beda. Super green food ini isinya kombinasi spirulina dan chlorella. Betul. Ya, biasanya tempat lain hanya spirulina tok saja, tapi ini dua. Spirulina ganggang hijau, chlorella ganggang biru. Chlorella ganggang hijau, spirulina ganggang biru, Pak. Ya, spirulina yang ganggang biru ya, chlorella ganggang hijau. Bentuknya spiral. Jadi biasanya teman-teman terpisah, chlorella sendiri, spirulina sendiri. Kalau ini 2 in 1. Di Taiwan dikembangkannya dan itu sudah tanpa bahan kimia sama, betul-betul 100% alami. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya nanti terakhir soal beli di mana dan harga. Apakah Niwana untuk orang CE yang lagi kemo? Yang lagi kemo atau nunggu selesai kemo, Pak? Yang lagi kemo juga nggak apa-apa, Pak. Jadi yang lagi kemo karena begitu banyak sekali radikal bebasnya, ya. Jadi yang pasca kemo maupun sedang kemo dikasih juga nggak apa-apa. Kita sering kok banyak pasien yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengurangi efek kemonya justru setelah di kemo ya dia akan mengurangi efek negatif daripada kemo. Ataupun setelah paskanya akan diperbanyak lagi dengan Niwana itu akan dibantu supaya jangan muncul lagi masalah-masalah berikutnya dan efeknya itu jangan berkelanjutan. Iya. Tadi ini yang disampaikan di kesaksian video pertama ya, itu menjawab pertanyaan Ibu Tris yang bertanya, apakah untuk nutrisi pengganti sel yang rusak akibat kemo? Justru tadi itu yang dijelasin ya. Iya, betul. Oke. Pak, izin tanya paketnya apa saja untuk penyintas kanker yang tadi disampaikan Koko Gary. Ya, nanti harga terakhir, tapi kalau untuk penyintas kanker, sarannya kombinasi apa aja Pak? Ini kan ada Niwana, ada omega 3, ada Romil, tadi omega 3 kalau Pak Gary nggak nyebut ya, sama super green food ya. Berarti jadi 3 macam Pak. Kalau untuk CA baik penyintas maupun yang sedang ada CA-nya itu 3 macam. Yang pasti harus Niwana SOD
super green food, dan raw meal. Ya, ini Niwana. Untuk radikal bebasnya, Kalau ini raw meal, ya untuk detox dan nutrisinya, ini super green food-nya. ya ini untuk regenerasi sel-selnya Pak. Ini 15 vitamin, 12 mineral di situ. Super green food bentuknya butir-butir hijau, ya ini kalau ini bungkusnya seperti ini. Kalau keluarin dari bungkus, jadinya botol. Ini botol yang besar, yang 600 butir. Jadi kalau sehari 10 bisa 2 bulan. Ya, ini mungkin yang paling ekonomis dari dua yang lain. Lalu yang ini adalah raw meal, bentuknya saset juga. Nah, kalau ini kayaknya dicampur saya sih minumnya dicampur di air ya, bener ya? Betul Pak, itu langsung pakai air. Di shake juga boleh Pak, di shake. Kalau di mulut jadi kental. Enggak, di shake, betul. Ini dicampur, Betul. dikocok atau diaduk. Nah, baru yang ini tadi yang minumnya cemplungin ke mulut aja, terus digelondor minumnya. Air hangat, bagus. Jadi untuk kanker 3 ini ya Pak ya? Betul, untuk CA itu 3 macam itu. Sangat efektif. Saya udah siapin karena saya walaupun nggak kanker, saya diabetes, tapi mau supaya sudah sembuh dari diabetes, lepas obat jangan kambuh lagi. Betul. Kalau paling nggak setahun, mudah-mudahan makin bagus. Ya, oke. Bagaimana untuk orang sembelit? Oke. Kalau sembelit, ya, betul. Kalau sembelit itu super green food Pak, sama raw meal. Ya, untuk sembelit, bukan aman lagi. Untuk mengatasi sembelit. Ini tentunya itu ya probiotik. Nah, betul Pak. Ya, teman-teman belajar jus pro, kefir, nah tambahkan 2 ini. Ya. Kalau misalnya mau sembelit. Bisa nggak buat autoimun? Atau autoimun paketnya apa lagi? Atau sama dengan kanker? Autoimun itu penyebabnya adalah radikal bebas, Bapak Ibu. Jadi otomatis inilah anti radikal bebasnya. Ya, autoimun, berbagai autoimun. Jadi seperti penyakit kulit, ya, autoimun yang psoriasis, kemudian lupus, tiroid, gitu ya, penyakit autoimun yang lain, masalah yang apapun autoimun, biang keroknya adalah radikal bebas. Jadi kita harus pakai anti radikal bebas, yaitu Niwana. Ya, ini ada yang nanya, Pak, rasanya kayak apa? Ya, kalau menurut saya tadi kayak beras, kayak wijen. Tapi kalau soal rasa, kayaknya laki-laki tuh nggak tahu rasa ya. Kalau wanita lebih tahu rasa. Tapi tak cium-cium gini ya, baunya bau beras atau wijen. Oke. Ini ada pertanyaan buat Pak, apakah kefir yang sudah jadi dan sudah masuk umur simpan kulkas 4 minggu masih bisa, mau 6 bulan pun nggak masalah ya. Kalau masalah kefir, saya menderita kanker getah bening jantung, apakah aman? Ya, kefirnya bersifat asam, ya 1 hari maksimum 100 mili saja kalau bicara kefir. Tapi kalau bicara yang dibahas hari ini suplemennya aman. Ya, kanker getah bening justru tadi yang Pak Gary kesaksian tadi itu dia kanker getah bening, suplementasinya pakai 3 macam ini ya, yang saya bilang saya sendiri konsumsi ya. Ya, betul Pak. Belakangan ini juga muntah setiap kali mau makan. Kefir belum saya minum. Ya, kalau kefirnya nggak apa-apa ditunda. Kefir itu probiotik ya. Kalau mau 100 mili sehari juga sebenarnya cukup. Kalau misalnya nggak mau muntah, nggak enak, kecut, bisa dicampur jus buah. Kalau orang kanker kan disarankan makan jus buah. Nah, jus buah itu prebiotik, sedangkan kefir itu probiotik. Pro dan pre boleh digabung. Jadi misalnya kefirnya dicampur jus buah itu boleh ya. Oke, buat orang sarapan yang kena GERD sebagai pengganti oat. Kalau saran saya sih raw meal. Ya. Saya juga diabetes, saya telur 2 plus raw meal, ini karbonya cuma 5 gram. Per sasetnya karbonya 5 gram. Buat orang diabetes bagus banget ya. Kalau saya ya karena sehari saya satu ini saya sehari 3 kali, 3 butir, berarti 1 botol bisa 2 bulan. Lalu kan saya bukan kanker ya, menjaga kesehatan. Maka kalau paginya raw meal, ininya pagi, siang, sore, malam. Lalu malamnya kayak tadi barusan saya jam 8, saya ini 1 gitu ya. Ini buat saya ya, terutama saya orang mantan atau penyintas diabetes ya. Suami saya konsumsi udah 36 tahun. Wah. Yang saya tanyakan sehari konsumsi berapa? Suami saya konsumsi apa nih ya? Sehari berapa? Nah, tadi itu ya, kalau super green food-nya kan disarankan sehari 10 sampai 20.
Kalau saya cuma 3, 3, 3. Kadang 3, 4, 3 sehari 10. Kalau yang tadi ini Romil, kalau saya sih sehari sih 1 kali. Baru yang Nirwana ini tergantung ya. Kalau untuk tadi sakit, habis kemo segala macam kan disarankan sehari 2 bahkan 3 kali. Bahkan 3 kali itu bisa 2, 2, 2. Tapi kalau saya menjaga kesehatan sehari cuma 1 kali. Ya. Itu Dini waktu pemulihannya Pak 6 Pak, 2, 2, 2 itu Pak. Itu Wow. Dini yang operasi tempurung otak itu, Ya. dia minumnya 6 sehari. Cepat sekali Pak. 2, 2, 2. Sedang habis berjaya sakit ya, kayak orang habis kemo. Pak Gary tadi juga 2, 2, 2 ya. Ya, betul. Iya. Bahkan kalau yang kayak Pak Julius tadi 9 itu yang serangan jantung Pak. Jadi kalau yang ada serangan stroke maupun serangan jantung itu dibagi 9 itu per 2 jam. Jadi setiap 2 jam minum 1, setiap 2 jam minum 1. Ya, ini dari Bu Kusuma dan Bu Heni, pertanyaan sama, terbuat dari apa? Maka dua-duanya jawabannya adalah semuanya full herbal. Full herbal, 100%. 100%. Dan bahkan dengan teknologinya yang proses dingin, tanpa pemanasan sama sekali, karena memang enzim itu 40-50 derajat aja sudah rusak. Ya. Ya, kalau nanti, tadi sebenarnya kalau ikut dari awal, kayaknya sempat dijelaskan, walaupun sekilas ya, mengenai bahannya, atau nanti kalau Pak Jos ada materinya yang berupa bahan sebentar. Ya. Mau dikeluarkan Pak? Boleh Pak, boleh. Yang slide yang ada bahannya ya. Nah, ya. teman-teman saya lihat. Saya lihat dulu. Saya sih saya udah saya kan konsumsi. Sebelum saya konsumsi, emang saya liatin produk knowledge-nya 100% herbal, bahkan full proses. Jadi diproses dalam keadaan dingin. Ini untuk bahan-bahannya. Bentar. Ini Pak. Untuk bahannya ini Bu. Jadi ini dari bahan-bahannya 100% dari bahan alami, ada kedelai, biji wijen, gandum, hatomogi, kulit beras, teh hijau, jeruk yuzu, dan jamur koji. Tapi ini semua diambil antioksidannya saja Bapak Ibu. Jadi tidak diambil unsur-unsur lainnya. Sudah diputus mata rantainya semua. Diambil sarinya ya, diambil hanya antioksidannya. Hanya antioksidannya saja. Oke, itu dari bahannya. Kalau Nirwana, kalau yang itu Pak, yang Romil ada? Romil slide-nya saya harus kasih lihat dulu yang lain Pak. Romil kita akan bahas sebenarnya di next ya. Oke, ini dulu ya teman-teman ya. Ya, untuk Nirwana, karena memang hari ini kita bicara antioksidan Nirwana. Oke, pertanyaan berikutnya. 48 macam Pak. Kalau Romil itu 48 macam sayuran, biji-bijian, buah-buahan, organik semua. Ya, ada 48 macam. Yang kita yang Romil ini ya kalau dari gambarnya aja lengkap sekali, tapi di sini ada daftarnya. Daftar 48 sayur dan buah-buahan yang kaya antioksidan. Dan 6 warna Pak, ada 6 warna di situ sayur-sayurannya. Ada yang warna hijau, putih, hitam, merah, kuning, orange, semua sudah ada. Harus warna-warni. Dan teman-teman disebut raw meal, raw artinya mentah ya. Jadi kayak salad, kayak lalapan, kayak salad, tidak dipanasi sama sekali ya. Full herbal 100% full herbal. Pak, apakah bisa konsul pemakaian Nirwana? Bisa ya, hubungin siapa? Saya bisa, Pak Jos bisa ya. Kalau mau di Telegram juga ada produk asistennya. Ya. Ada. Untuk kanker payudara stadium 2 tanpa kemo dan operasi paketan apa? Sama ya, kanker yang tadi dijelasin itu. Nirwana, Romil, SGF. Sama SGF ya. Nanti bisa. Oke. Apakah ada konsultasi dokter atau kantor? Kantornya ada di 45 kota. 44 atau 45 kota ya Pak Jos ya? 43 Pak. 43 kota. Jadi cukup menyebar di Indonesia. Nanti kalau dari Aceh sampai Papua. Besok di WA group saya post linknya. Nah, kalau link itu diceklik, nanti akan kelihatan ada di kota di mana saja. Nah, untuk datang ke kantornya sebagai member, nanti daftar member. Jadi nanti besok di WA group ya, sambil post rekaman ini, saya akan post linknya. Nah, linknya sendiri
kalau misalnya nanti katakanlah Semarang linknya ini, yang tidak ada bisa klik link saya yang nasional itu linknya diceklik, nanti juga akan ada info-info kantornya di mana saja ya. Jadi ada webnya, kantornya terdekat di mana. Nanti kalau sudah sebagai member akan dilayani di kantor tersebut ya. Nanti mungkin jelaskan terakhir sama Pak Jos ya. Oke, tadi ini pertanyaan nanti terakhir harga ya. Bapak harus minum apakah harus minum seterusnya atau setelah misalnya sebulan 2 bulan sembuh berhenti? Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk penyembuhan ya itu saran saya akan muncul hasil signifikan itu di 12 minggu. Tadi dini aja 2 bulan ya, 8 minggu sembuh. Itu biasanya kita ambil patokan 3 bulan, 12 minggu. Nah, itu untuk yang minimal segitu. Setelah itu nanti kalau sudah signifikan perubahannya, bisa dikurangi jumlahnya ya. Sampai untuk maintenance itu cukup kalau di atas 40 tahun 2 sehari. Jadi kalau untuk pengobatan terapeutik itu minimal 3-9, tapi itu di dalam jangka waktu 12 minggu. Saya sedang menangani yang kasus kanker prostat Bapak Ibu ya. Kanker prostat dia juga saya ambil patokannya selalu per 3 bulan dan selalu signifikan setiap 3 bulan turun lagi sampai mendekati normal sekarang. Ya. Dari PSA-nya sangat tinggi ya. Jadi ini memang harus per 3 minggu untuk pakai hanya dengan Niwana saja. Ya, untuk batu ini ada yang bertanya ulang. Ya, kita hari ini menjelaskan Niwana. Jadi untuk batu ginjal ya Nirwana. Baru yang kanker tadi ada tambahan karena ada yang ngesaksikan kanker, Romil dan Super Green Food ya. Tapi yang diterangkan hari ini adalah Niwana termasuk untuk ginjal ya. Tadi mungkin waktu ini jadi dia bertanya ulang, hanya negesin aja. Oke. Pak, saya mau tanya, kedua kaki saya kebas dan sekarang mulai ke tangan, kadang ke wajah. Ya, kalau dari saya sih ya sebelum Pak Jos, banyak sekali anggota PHS dengan olah nafas saja sembuh tuh. Sebenarnya kebas itu enteng banget ya. Anda asal rajin olah nafas sehari 3 kali, pagi ikut praktek bersama, nanti jam 9 atau jam 3 sore, malam sebelum tidur. Itu kalau mau nyoba itu dulu ya, gratis, nggak pakai obat, nggak pakai suplemen, nggak pakai ke dokter, coba aja 3 minggu dulu, gitu ya. Itu dari saya loh ya, kalau Anda mau gratis. Tapi kalau Pak Jos mungkin menyarankan untuk orang kebas-kebas, Pak, suplemennya apa? Oh iya, Bapak Ibu, kebas-kebas itu kan macam-macam penyebabnya. Salah satunya otomatis juga dari peredaran darah ya. Aliran darah itu ada yang menyumbat, bisa kita bantu dengan antioksidan yaitu Niwana ya kan. Lalu suplementasi dengan Super Green Food yaitu dengan vitamin B kompleksnya. Otomatis kepada masalah vitamin sarafnya. Jadi kita perbaiki aliran darahnya, kita perbaiki juga nutrisi sarafnya, yaitu dengan Niwana dan Super Green Food. Begitu Pak Jarod. Ya, ini bertanya ulang lagi, kayak nggak tahu login terlambat atau gimana, tapi diulangi sekali lagi ya. Untuk yang kanker tadi itu ada 3, berarti Niwana ini tadi kalau pakai Pak Geri itu atau Pak Jos juga katakan sehari 3 kali. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2 untuk pas saat pengobatan ya. Super Foodnya juga sehari 3 kali. Baru Romilnya bisa pagi atau malam. Ya, ini untuk Niwana. Nah, kalau nanti udah kankernya udah bersih, atau kayak saya nih, saya diabetes udah HbA1c-nya 5,8. Saya lebih rendah dosisnya. Saya hanya ini 1 kali pagi, Niwana saya 1 kali malam. Lalu Super Green Food-nya saya tetap sehari 3 kali, 3 butir, 3 butir, 3 butir. Ini bisa juga sampai 6 butir, 6 butir, 6 butir ya. Itu nanti semuanya ada di waktu terima ini, ada keterangan dosis di labelnya juga ya. Atau paling enggak kalau yang di Bandung nanti kita Sabtu ada temu darat, bisa konsultasi langsung ya. Tapi juga bisa konsultasi lewat Instagram atau link, ada konsultan medisnya ada ya. Oke, berikutnya lagi untuk patah tulang. Patah tulang produksi apa? Patah tulang lain, produknya bukan yang ini Bapak Ibu. Marin kalsium. Ya, betul. Jadi kita menggunakan kalsium dengan kolostrum, susu kolostrum ya, dengan kekelai force dan sebagainya. Jadi bukan antioksidan. Kalau antioksidan ini perbaikannya kepada organ-organ dalaman tubuh kita dari radikal bebas Bapak Ibu. Tetapi kalau yang patah tulang biasanya kan itu tingkat stresnya tinggi, nyerinya juga tinggi. Nah, itu dibantu dengan perbaikannya oleh Niwana ini. Kalau Niwana kemana-mana bisa untuk mencegah jangan sampai terjadi badai sitokin tadi, peradangan dan sebagainya Bapak Ibu, inflamasi. Itu aja.
Jadi memang tidak langsung berhubungan dengan patah tulangnya, tetapi ini membantu untuk masalah terjadinya inflamasi akibat stres tinggi dan hal-hal lainnya. Begitu, Pak. Oke ya, jadi yang patah tulang mau lebih detailnya boleh WA ke saya. Itu yang Mas Yang sebut tadi, marin kalsium dan kolostrum skim susu bubuk kolostrum. Ya. Nanti kasih linknya sekaligus, tinggal ceklik udah langsung beli, udah langsung link ke produknya ya. Bone modulator sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tulangnya. Ya, jadi itu yang tidak dibahas hari ini, nanti silakan WA ke saya ya. Penderita fatty liver yang mana kalau fatty liver? Fatty liver, Niwana dan raw meal. Niwana dan raw meal ya. Dosisnya sama ya. Kalau ya, penggunaan dosisnya Niwana sama raw meal kayak tadi ya Pak ya. Betul. Ya. Kalau raw meal kita bisa 2 kali sehari ya. Kalau untuk Niwananya bisa, kalau untuk terapeutik minimal 3 kali. 3 kali 1, kalau berat sekali ya 3 kali 2. Ya, ini ada pertanyaan yang sama ya, berulang-ulang ya, atau mungkin tadi waktu nulis belum dijawab ya. Sekali lagi, suplemen itu bisa diminum seumur hidup, tapi ketika sudah sembuh dosisnya berkurang ya, untuk menjaga kesehatan. Bahkan kalau misalnya Anda yakin banget ya, makan lalabannya semua warna, 6 warna tiap hari pasti dimakan, ya nggak usah, nggak perlu suplemen gitu ya. Tapi saya aja yang sangat concern dengan kesehatan, istri saya kalau belanja buah itu semua warna dimasukin kulkas gitu ya. Tapi kalau saya dites dengan jenis-jenis antioksidan yang ada, sekarang kita bisa ke rumah sakit lalu cek antioksidan, ternyata saya masih kurang, sehingga saya masih butuh suplementasi. Cuma dosisnya, misalnya ini disarankan 2, ya saya 1 aja. Ini serangan 3 kali, ya saya sekali aja gitu ya. Dan suplemen bukan obat merusak ginjal. Kalau suplemen kayak kita makan buah gitu seumur hidup, ya nggak apa-apa seumur hidup. Ini kan bahannya buah mentah lagi, nggak diproses. Kayak salad yang diproses secara dingin. Jadi sebenarnya itu bukan obat ya. Suplemen itu bisa dimakan seumur hidup, tapi namanya suplemen tambahan. Nggak dimakan juga nggak mati, nggak dimakan tapi dimakan tambah sehat ya. Jadi boleh, cuma kalau sudah sehat, kalau banyak-banyak dosisnya ya mahal aja. Kalau banyak mah nggak apa-apa, ya mahal. Kurangin dosisnya sehingga kita cukup ya, dan perbanyak makan langsung buah sayur segar ya. WA grupnya WA grup Apotek PHS dan WA grup Pola Hidup Sehat itu di WA grup Pola Hidup Sehat pun saya post kok mengenai ini. Coba masuk WA grup, panjat ke atas. Kalau rajin baca, sudah pernah saya post 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, seminggu lalu. Jadi 3 produk ini sudah saya pernah post, bahkan mulai dari 3 bulan lalu sebenarnya, kalau Anda baca. Ya mungkin, tapi kalau kadang nggak dibaca, begitu Zoom baru ngeh gitu ya. Ada. Jadi sebenarnya nggak perlu WA grup baru, nanti WA grupnya banyak banget. Cukup 1 WA grup Pola Hidup Sehat, ada antioksidan, ada suplementasi, ada olah nafas, ada sistem imun, ada dokter, ada onkolog, ada senam pagi, ada tai chi. Cukup di 1 WA grup, nggak dibuat WA grup tai chi, WA grup jigong, WA grup body stretching, WA grup nggak. Nanti WA grupnya sekarang aja udah hampir 200 WA grup di saya ya. Jadi semuanya di 1 WA grup. Oke, ini karena dari segi waktu Pak, pertanyaan yang lain kita ini langsung di akhirnya soal harga dan beli. Ya. Iya Pak. Saya jawab tertulis ya, Pak Jos akan menyelangkan harga dan cara beli. Saya jawab tertulis yang ada pertanyaan. Ya. Oke, baik kalau gitu. Ini ada yang nanya Pak, kalau beli online apakah ada yang palsu? Nggak, beli online-nya di link yang itu KKD.ID itu yang pasti resmi. Yang lain saya walau alam nggak ngerti Pak. Ya. Apotek PHS ya. Apotek PHS itu yang udah pasti KKD.ID, Apotek PHS, Pola Hidup Sehat. Itu yang sudah 100% pasti aman. Itu aja Pak. Saya sekarang bagikan harga ya Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, ini dia. Nah, harga produk kita bahas Niwana. Untuk Niwana, harga 1 dusnya itu, 1 dus itu isinya 30 saset ya, masing-masingnya 3 gram. 1 dus itu harganya 1.150.000 Bapak Ibu. Isinya 30 saset. Tapi kalau mau lebih hemat lagi Bapak Ibu bisa mengambil yang paket hemat 3 dus. 3 dus itu 2,7. Harusnya kalau kali 3 kan 3.450 kan? Ini ada diskon lumayan 750.000 yaitu 2,7 juta hanya dapat 3 box. Artinya dapat 90 saset.
Jadi Bapak Ibu kalau konsumsi 3 kali 1 sehari untuk 1 bulan, ya 2,7. Nah kemudian Bapak Ibu tadi ada yang nanyakan juga raw meal maupun super green food, kita punya paket juga Bapak Ibu, yaitu ini dia. Ya untuk raw meal itu dapat 3 box raw meal dan 2 botol super green food yang 150 tablet, harganya 2.150.000. Sudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ambil paket ini bisa ngambil paket yang Niwana tadi yang 3 box 2,7 ya kan? Itu kalau udah ngambil paket yang 2150 ini Bapak Ibu akan mendapat kartu diskon dari KK Indonesia sebagai member KK, dapat aplikasi Android dan juga personal web Apotek PHS. Nah, ini Apotek PHS-nya Pak Jarot ini. Jadi bisa nge-link langsung ke Apotek PHS-nya Pak Jarot menjadi mitra ataupun branding bareng-bareng dengan Pak Jarot. 2150 ya, dapat 3 box Vitayang raw meal dan 2 botol super green food 150 tablet ya. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu tinggal ngambil Niwananya terpisah, itu nanti bisa dapat diskon ya kalau sudah menjadi member KK gitu. Oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu simpelnya. Untuk Niwana harganya ini 1.150.000 per box, Niwana SOD paket hemat 2,7 3 box. Oke. Kemudian kalau mau yang raw meal sama SGF ini ada paketnya 2.150.000. Demikian. Silakan di screenshot saja. Sudah cukup jelas mungkin teman-teman semua? Kalau yang 3 macam Pak, untuk yang CA 3 macam bisa raw meal, SGF dengan Niwana. Ada Pak, baru muncul kemarin per 1 Oktober. Itu harganya berapa? 2.150.000 dapat 3 macam. Ada. Nah, jadi Bapak Ibu beruntung karena acaranya pas di Oktober. Ini saya masih slide-nya masih yang bulan September, sekarang baru muncul, saya baru dapat informasi dari tim kita bahwa per Oktober ini ada paket 2.150.000 dapat Niwana, dapat super green food, dapat raw meal. Sudah, 111 gitu. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh yang saya lihat ya, Bapak Ibu, ini ada yang kemarin pesan juga nih ya, langsung tuh pesanan WA ya, Pak Jo, saya mau pesan 13 paket SOD. Nah ini dari rekan kita langsung ambil 13 paket Bapak Ibu, ya, transfernya 28 juta sekian. Nah ini memang penjualan Niwana sangat banyak Bapak Ibu, karena memang ini banyak sekali yang membutuhkan. Lalu ini terakhir dari saya, hidup ini penuh pilihan, tapi kami sangat yakin tidak ada yang sebaik ini. Saya sudah sangat coba bermacam-macam Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Dan ini produk dari Jepang yang sangat berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya Bapak Ibu, teman-teman kalau yang belum anggota PHS, nah ini gini, Bapak Ibu ikut Zoom ini diundang oleh siapa? Ya, maka yang pertama hubungi yang undang, karena saya mengajak teman-teman di bawah saya untuk mengundang teman, kenalan, keluarga, anggota, termasuk yang bukan anggota PHS. Ya tadi saya sampai lupa ya. Jadi kalau yang anggota PHS, ya makanya saya udah pernah post berkali-kali ya, hampir mulai dari bulan yang lalu tuh hampir tiap minggu pasti ada salah satu di antara produk tadi saya post di WA Group. Tapi saya baru ingat, oh iya, hari ini kan bukan hanya anggota PHS. Jadi kalau teman-teman belum anggota, hubungin yang mengajak seminar ini ya, yang ngajak Zoom ini siapa, yang ngasih link Zoom-nya. Nah, dia pasti juga termasuk reseller untuk menjual produk-produk ini ya. Hubungin dia ya. Hubungin dia, nanti dia yang akan menjelaskan ya. Bagi yang tidak diundang oleh siapapun, dalam arti ya di WA Group PHS ya, itu pun nanti kalau yang dari WA grupnya PHS Surabaya Semarang, di WA Group PHS Surabaya kan ada 3, 4, 5 alternatif. Surabaya Timur link ini, Surabaya Barat link ini, ya tinggal diceklik aja itu linknya ya, maka itu ada ya. Kalau hubungin saya juga nggak apa-apa, nanti saya tanya yang ngundang Zoom ini dari mana ya. Jadi kalau nggak mau ribet, dalam arti mau sebagai konsumen, itu gampang. Nanti link yang saya berikan di WA Group itu diceklik, lalu beli. Biasanya kalau pertama kali beli itu diminta isi nama, lalu nomor HP. Nah, bikin kayak akun. Jadi ada
Passwordnya diingat ya, password yang dimasukkan yang gampang aja, toh ini bukan akun yang berisi data pribadi kalau sebagai konsumen. Sehingga berikutnya nanti untuk beli tinggal login beli sebagai konsumen kayak beli di Tokopedia, Shopee dan lain-lain, tapi ini online-nya kita resmi. Jadi nanti online lewat link jaringan apotek PHS. Ya, yang pasti kalau diberikan oleh pengundang Anda atau saya berikan di pos WA Group yaitu online resmi ya. Kalau enggak kan kita nggak tahu, misalnya di Tokopedia itu yang jual siapa gitu ya. Tapi kalau yang dari apotek PHS, KKD, ID, nah itu udah pasti ya. Terus nanti ini ada rekamannya ya. Kalau seminar yang gratis itu pasti ada rekamannya. Tapi contohnya Senin depan itu Pak Andreas nggak boleh direkam. Itu seminar berbayar dan memang dokternya terikat kontrak dengan rumah sakit di mana dia bekerja, ya tidak boleh ada rekaman. Apalagi kalau dia mau menyebutkan hal-hal yang memang misalnya agak spesifik, ya sehingga itu memang tidak boleh direkam oleh narasumbernya, ya. Linknya, jadi nanya Manado di mana, kota ini di mana, linknya bisa digunakan dari seluruh Indonesia. Jadi misalnya teman dapat link dari teman yang di Surabaya, tapi Anda ini tinggalnya di Medan, Anda bisa menggunakan link yang dari Surabaya untuk beli dari Medan dan barang akan dikirim dari Medan. Link dari saya Anda gunakan dari Manado, Anda akan beli, waktu beli nanti ada pilihan mau dikirim dari mana. Jadi Apotek PHS, jaringan Apotek PHS ini gudangnya ada di 43 kota besar, termasuk misalnya Manado. Ada gudang di sana, ada kantor di sana. Jadi kalau teman di Manado mau beli, cukup belinya online, tapi nanti waktu milih pengiriman barang dari mana, pilihlah dari gudang Manado, supaya ongkos kirimnya murah. Ya. Nah ini bedanya Apotek PHS, KKI dengan yang lain, belinya dari Jakarta, ya ongkos kirimnya mahal, Anda kenanya. Jadi tadi harga tadi plus ongkos kirim, pasti ongkos kirimnya murah, karena dari manapun Anda beli, hampir-hampir di kota Anda ada gudangnya, karena gudangnya ada di 43 kota besar di Indonesia. Ya. Tadi yang soal pengapuran, soal tulang, itu kalsium marin sama skim, susu skim kolostrum, ya nanti bisa Japri yang menghubungin ke saya juga boleh, yang ngundang Anda pun juga pasti tahu ya. Kalau dia nggak tahu dia akan tanya saya, tanya Pak Jos, karena semua orang yang mengundang Anda itu ada satu WA group bersama dengan saya dan Pak Jos ya. Jadi teman-teman bisa hadir di sini, kalau diundang oleh orang lain maka yang mengundang itu ada di satu WA group bersama saya dan Pak Jos. Kalau sampai dia bertanya dia belum bisa jawab langsung, pasti akan bertanya ke kita dulu ya. Jadi semua yang teman-teman dapat link Zoom dari mana, itu pasti dari kita ya. Apakah Apotek PHS official store-nya ada di Shopee? Tidak, kita nggak di Shopee, nggak di Tokped, tapi kita punya platform sendiri. Jadi Bapak Ibu klik Apotek PHS, di situ sudah terhubung dengan JNE, JKT, dengan bank, mau pakai virtual account, bayar BCA, mau mandiri, mau kredit card, semuanya sudah terhubung. Jadi sudah ini e-commerce sendiri. Ya, jadi sudah platform e-commerce tersendiri ya. Jadi saya bukain aja Pak ini videonya ya. Saya linknya saya coba kasih contoh ya sebentar. Ya. Ini soal linknya, kalau Anda di WA Group PHS sudah ada linknya, ya udah sering banget di post. Tapi kalau Anda belum di WA Group PHS, silakan minta link dari yang mengundang Anda ya. Jadi misalnya Anda diundang oleh siapa ikut Zoom di sini. Tapi kalau ikut saya ya Anda masuk WA Group PHS, panjat ke atas 2-3 hari yang lalu aja di post. Ya, jadi linknya berkali-kali di post. Tinggal klik Apotek PHS, ceklik, udah nanti cari produknya. Ada banyak macam termasuk 3 ini. Ratusan macam produk, tapi kita bahas 3 macam aja hari ini ya. Ya. Pak Jarod ini sudah nampak belum ya ininya? Belum ya. Bentar. Oke, ini saya bagikan layarnya. Nah, ini Bapak Ibu Apotek PHS webnya. Jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik kesehatan alami. Nah, Niwana langsung muncul di sini, Niwana SOD. Nah, ini dia. Bapak Ibu tinggal pilih di sini, 1150 atau 2,7. Tadi yang saya tulis di sini harganya muncul, ya.
Ini link websitenya Apotek PHS. Ini Pak Jarod, Apotek PHS Nasional ya Pak? Ya. Sudah muncul Pak gambarnya ya? Ada di sini kan? Nah, sudah Pak. Nah, jadi ini Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kalau mau ambil yang satuan 1150 tinggal klik beli. Yang mau ambil paket per 3 klik 2,7, ini tinggal klik beli. Bapak Ibu tinggal klik beli, nanti langsung keluar di sini harga spesial. 3 kotak jadi 2,7. Lalu Bapak Ibu tinggal klik beli sekarang. Kemudian nanti pembayaran bisa melalui virtual account, ya berbagai bank, Mandiri, BCA, Maybank, dan sebagainya. Kartu kredit juga terima, Visa, Mastercard. Lalu pengiriman bisa pilih JNE, JNT, Lion Parcel, si cepat, silakan pilih. Lalu penjelasannya pun ada di sini. Apa itu Niwana, semua ada penjelasannya juga di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja, sama seperti di Shopee, Tokopedia, tapi ini sudah resmi, official, kita punya e-commerce ya, Apotek PHS ini sudah ada fotonya Pak Jarod juga di sini. Ya, silakan nanti ini tinggal teman-teman masuk ke, nanti Pak Jarod bisa bagikan aja link ini langsung ke grup ya Pak, yang langsung hubungan sama Niwana ini. Jadi Ya. semua produk yang dijelaskan ada di Apotek PHS ya teman-teman ya, semuanya ada. Bahkan kalau teman-teman ada di WA grup PHS, Ya. coba pencet ke atas 1-2 hari yang lalu, itu pun sudah di-post. Ya. Nah, kalau mau ambil paket ini nih Pak, daftar yang ini Pak, daftar reseller ini kalau kita klik ya, dia akan ambil paket di sini, paket bis kombinasi, Bapak Ibu select ini, paket bis kombinasi, nanti bisa tinggal pilih berbagai pilihan produk. Nah, ini ada Niwana, SGF, SOP, Salmon, ada lagi Niwana. Bapak Ibu search di sini, scroll aja. Nah, ini bisa langsung terlihat tuh. ya ini semuanya di Apotek Nah, PHS. ini Bapak Ibu ini yang baru nih. Pak Jarod ada yang baru nih Pak, yang tadi saya bilang ada 18. per Oktober ya, ini betul. Paket ini 2150 ada raw meal, ada Niwana, ada super green food. Paket 18, betul. Tinggal klik select. Ini baru muncul Oktober ini. Ya, begitu Bapak Ibu, tinggal mudah sekali, tinggal pilih-pilih saja. Yang tadi kita bahas ini dia, contohnya di sini ada. Nah, ini dia. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Ada yang bertanya, ini impor atau produksi impor ya. Jadi untuk 3 produk ini diimpor oleh PT KKI dan Apotek PHS itu bekerja dengan Apotek PHS bekerja dengan KKI. Ini diimpor ya. Ini Niwana juga made in Jepang diimpor. Lalu yang raw meal ini made in Korea dan diimpor. Ya. Nah, jadi 3-tiganya produk dari Jepang, Korea, ya, Taiwan. dan ini Taiwan diimpor. Ya, ada juga produk lain yang di manufacturing di Indonesia di bawah lisensi. Tapi 3 ini ya menjawab pertanyaan Bu siapa nih Pak? Bu Erna. Karena ya ini adalah diimpor langsung ya. Betul. Oke, itu ya malam hari ini Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya diperjelas di WA group ya mengenai link-linknya. Ini begitu saya rekam, saya upload besok pagi aja ya. Jadi besok pagi langsung saya post link rekamannya dan daftar linknya. Sekaligus juga mungkin untuk 3 item ini product knowledge-nya walaupun singkat ya, tapi saya post. Karena itu sebenarnya kalau diklik linknya itu ada ya, diklik linknya, klik produknya, maka akan muncul penjelasan produknya, kandungannya apa, dosisnya berapa, minum berapa kali, itu semuanya ada, harganya lengkap ada ya. Cuma biar nggak usah nyari-nyari, langsung tak kasih yang 3 produk ini langsung link yang menuju ke produknya. Nah, kecuali yang di PHS kota kayak Surabaya segala macam, nanti saya berikan link jaringan kita ya yang ada di kota itu, paling enggak yang ada di kota itu sebenarnya link manapun bisa dari seluruh Indonesia, tapi paling tidak misalnya butuh tanya-tanya orangnya ada di kota itu gitu ya, itu untuk membantu penambahan jaringan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk malam ini. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak. Bagi pengalaman selama 20 tahun lebih ya bergelut di dalam suplemen sehat, dan paling tidak untuk diri sendiri juga sudah memakai lebih dari 20 tahun. Ada produk-produk baru ya, tapi perusahaannya sudah puluhan tahun ada. Produk barunya sih ada, bahkan tahun depan ini rencananya ada launching khusus untuk produk diabetes ya, tapi tunggu teman-teman ya, Januari baru akan di launching produknya. Nah, ini produk baru tapi perusahaannya sudah lama. Sedangkan yang lain
tadi kayak Niwana ya, Profesor apa Yuki Niwa, Profesor Yuki Niwa itu sudah dari tahun 75 penelitinya. Jadi udah lama sekali digunakan di puluhan rumah sakit di Jepang. Nah, itu kan sebuah reputasi ya yang menurut saya itu sudah pemakaiannya kan segala sesuatu itu kan ada uji klinisnya, sudah dipakai berapa tahun, sehingga kalau toh sama-sama mungkin ada gejala, tapi jawabannya akan dengan cepat. Kenapa begitu? Kenapa begini? Gitu. Karena sudah pasti kalau dipakai bertahun-tahun itu termasuk bukan hanya selalu baik ya, kayak efek samping, ketidakcocokan, alergi atau detok itu begitu ditanya langsung jawab itu. Kenapa langsung jawab? Berarti pernah kasus sebelumnya sudah ada gitu, nggak ditanya nggak bingung gitu ya. Tentu ya tanyanya ke pihak yang sudah bertahun-tahun menggeluti hal ini. Nah, itu yang saya sukai dari jaringan ini ya. Oke, demikian malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jos. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Thank you semuanya. God bless.